Xuan. Dokter, apa yang terjadi padanya? Racun dingin di tubuh Nona telah masuk ke organ dalam. Sekarang, sulit untuk diobati. Nyonya, terimalah dengan ikhlas. Besok keluarga Li, ujian memanah. Pemenang akan mewakili keluarga Li dalam seleksi Dewa Panah Dacia. Kamu gantikan anakku Yuchuan. Kalau kalah, kamu harus patuh menikah ke keluarga Lei. Untuk keluarga Li mendapatkan jilid bawah kitab panah Wujing. Orang tua di keluarga Lei usia 80, sakit parah. Suamiku sekarang hidup atau mati. Kamu malah memaksaku menikah dengan seorang yang sudah renta. Apa kamu masih ibu Yuchuan? Su Qingwan, berita dari medan perang sudah sampai. Anakku Li Yuchuan gugur. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku tidak sedih jika anakku ada di surga? Pasti akan mengutamakan keluarga Li. Memahami ibunya ini. Kalau bukan karena keluarga Lei minta ramalan bahwa zodiakmu bisa membawa keberuntungan untuk kakek Lei, kamu pikir seorang janda sepertimu punya hak apa untuk menikah ke keluarga Lei? Lajukilah, ibu sudah memberimu kesempatan. Kalau tidak mau menikah lagi, menangkan pertandingan besok. Kalau punya jilid bawah kitab panah Wujing, ditambah lagi kitab atas keluarga Li kami, percayalah pada keluarga Li, pasti bisa di kompetisi pemilihan Dewa Panah Dacia membangkitkan kembali kejayaan masa lalu keluarga Li. Pertandingan besok, kalau kau tidak datang, berarti kau menyerah, harus menikah dengan keluarga Lei. Aku tidak akan menikah lagi. Hidup harus bertemu orangnya, mati harus melihat jasadnya. Aku dan Xuan Er akan menunggu Yuchuan kembali. Aku tidak mau ibu menikah lagi. Apakah aku sudah mati? Siapa kamu? Menggunakan busur ayahku. Aku adalah kakek buyutmu. Dulu aku gugur membela Dacia, lalu terperangkap di sini, di dalam busur pusaka keluarga Li. Darahmu membebaskan segelku. Anak kecil, karena ada jodoh, maka aku akan menurunkan lambang panah suci ini padamu. 100 tahun nasib keluarga Li. Semua bergantung pada ini. Kedepannya, Keluarga Li akan kau jaga. Aku tidak mau menjaga keluarga Li. Aku hanya ingin menjaga ibuku. Ternyata ini hanya mimpi. Ini lambang panah suci. Aku bisa melihatnya. Penyakitku sembuh. Ini bukan mimpi. Busur ibu menghilang. Dia pasti pergi ke lapangan panahan. Ibu tunggu aku membantumu. Ibu tidak ada di sini. Cepat lihat, ini adalah prasasti ujian ilahi yang ditinggalkan. Katanya sampai sekarang, belum ada yang bisa menembusnya 1 inci pun. Bahkan level panah terhormat, hanya bisa meninggalkan goresan di permukaannya. Macan kumbang sialan. Kamu bikin aku kaget. Ibu, keahlian memanah Xiao Rui sudah mencapai level calon jenderal panah. Hari ini, menangkan pertandingan. Nancy, ikut seleksi Dewa Panah Dacia. Pasti bisa bangkitkan kejayaan keluarga Li. Baik. Sejak kakek meninggal, keluarga Li hanya menghasilkan Li Yuchuan seorang pemanah level jenderal. Awalnya berpikir, dia bisa mencapai level panah terhormat.
Tapi dia, untuk seorang wanita, menyia-nyiakan masa depannya. Xiao Rui, kamu jangan sampai malas. Ya, Nenek. Prasasti langit keluarga Li mana? Minggir. Minggir. Siapa yang berani menghancurkan prasasti langit keluarga Li? Ini bukan dihancurkan. Ini ditembak hingga runtuh. APA. Prasasti langit ini adalah batu misterius alami yang diambil dari dasar laut oleh leluhur keluarga Li 100 tahun lalu. Sekeras baja. Ternyata bisa ditembus orang. Siapa sebenarnya master yang menembaknya? Bisa menembus prasasti langit, walaupun leluhur masih hidup, pun belum pernah melakukannya. Kalian, lihat siapa itu. Hari ini banyak penonton. Mungkinkah? Cari, cepat cari. Si orang Ali seperti ITU. Jika bisa menjadi tamu kehormatan keluarga Li, maka keluarga Li akan menjadi keluarga panah nomor 1 di Dacia. Harus ditemukan orang yang menembus batu langit. Ibu. Xuan, kenapa kamu ke sini? Ibu, Xuan datang bantu ibu. Matamu sudah bisa melihat. Ibu penyakit Xuan sudah sembuh. Xuan sekarang hebat loh. Baru saja aku masuk. Batu jelek ini berubah jadi macan tutul hitam besar. Teriak ke aku. Aku langsung tembak hancur. Anak kecil. Kamu ngerti apa? Orang yang bisa tembus batu langit. Kekuatannya minimal. Archer level zone. Mengandalkan ayah yang berbakat. Ayah, kamu pikir sembuh. Langsung bisa warisi teknik panahnya. Anak sakit mata buta. Busur aja nggak bisa tarik. Berani-beraninya di sini. Ngomong sembarangan. Sehari-hari cuma makan gratis di keluarga Li. Pada akhirnya nggak lebih baik dari anjing keluarga Li. Mending ikut ibumu. Nikah lagi. Itu juga kontribusi untuk keluarga Li. Yu Chuan belum mati. Dia pasti bisa kembali. Kalian jangan harap bisa memaksaku untuk Ayah menikah lagi. pasti akan kembali. Pertandingan hari ini. Keluarkan kemampuan terbaikmu. Raih kemenangan. Kamu bisa tinggal di keluarga Li. Jika tidak bisa, kamu harus menikah ke keluarga Lei. Tuker buku penal. Meskipun keluarga Li sekarang tidak sejaya dulu lagi, tapi berkat kakek buyut dulu, dengan keahlian memanahnya yang luar biasa, mendapatkan gelar keluarga panah terkemuka, masih termasuk keluarga terhormat. Tidak boleh dirusak oleh orang-orang tak mampu seperti kalian, mengancam masa depan keluarga Li. Enak, meskipun kamu menikah ke keluarga Lei akan tetap menjadi penopang. Pasti tidak akan membiarkanmu menderita di keluarga Lei. Perkataan nenek hari ini, juga demi kebaikan keluarga Li dan masa depan. Semoga anakku mengerti. Mengerti. Ngomong panjang lebar, bukannya cuma mau adu panahan. Kalau gitu ayo mulai. Xuan. Baik, sekarang saya umumkan. Pertandingan dimulai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Pertandingan panahan keluarga Li sekarang dimulai. Semoga kalian menikmati pertunjukannya. Baik. Akhirnya dimulai juga. Putra kedua keluarga Li ini sudah hampir mencapai level Jenderal Panah. Hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung. Sungguh ditunggu-tunggu. Benar juga. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar beberapa jurus panahan keluarga Li. No. Itu aku. Hari ini tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Menangkan pertandingan untuk mewakili keluarga Li kami. Kompetisi pemilihan Dewa Panah Dacia. Itu ayah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan mendemonstrasikan aturannya terlebih dahulu. Anda bisa mempelajarinya dulu. Jadi Seratus Langkah dari sini. Ada 5 target panah. Semua harus mengenai pusat target untuk dianggap sukses. Pemanah yang menggunakan panah paling sedikit akan menjadi pemenang akhir. Targetnya ternyata pecah terkena panah. Hebat. Tidak heran keluarga ahli panah. Saya ingat. Saya pernah melihat jenis target ini. Kompetisi pemilihan Dewa Panah Dacia. Pada saat itu ahli panah termuda. Butuh 3 panah. Untuk mengenai pusat target. Tidak mengenai pusat target. Lanjutkan menembak. Li Xiaoyong mengenai semua 5 target. Menggunakan 7 panah. Ganti target. Baik, tidak heran darah keluarga Li. Panah. Ternyata hanya menggunakan 5 panah untuk mengenai pusat target. Hilin mana ini? Sangat langka di seluruh Dacia. Tidak disangka, selain Tuan Xiao Rui dari keluarga Li,
Bahkan Tuan Dayong juga sangat hebat. Keluarga Li benar-benar penuh bakat. Enak, lakukan sesuai kemampuanmu. Xu Qingwan, kamu mengikuti adik kedua. Hanya belajar sedikit. Putrimu juga sering sakit. Kakak akan memberimu satu kesempatan. Menyerahlah. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Ayah, jangan coba-coba menasihati mereka. Orang yang sombong dan angkuh, belum giliran kalian untuk tampil. Perhatikan baik-baik dengan mata terbuka lebar. Kemampuan seorang jenderal panah. Paman kedua sudah tiada. Nanti kalian akan malu sendiri. Inilah jenius termuda dari keluarga Li. Apakah ini Tuan Li Xiaorui? Katanya kemampuan memanahnya sudah mendekati level jenderal panah. Seorang jenderal panah sedang memanah di hadapanku. Pasti leluhurku sedang beruntung. Terima kasih atas pujiannya. Mari lihat taksiku. Pasti akan membuat semua orang datang dengan penuh semangat, pulang dengan puas. Bagus. Dua panah sekaligus. Luar biasa. Pantas saja seorang jenderal panah. Wah. Bagus. Pantas saja anakku. Cepat lihat, masih ada satu target terakhir, target ke atas. Tuan Dayong tadi butuh 5 panah untuk mengenai sasaran. Entah Tuan Xiaorui ini butuh berapa panah untuk mengenai sasaran. Tampaknya sang pangeran kedua minimal butuh 5 panah. Untuk mengenai sasaran. Xiaorui, jangan main-main. Banyak orang yang menonton. Tunjukkan kemampuan aslimu. Jangan mengecewakan harapan nenek dan aku. Panah yang bagus. 2 panah. Tuan Xiaorui hanya butuh 2 panah. Jenderal panah Dacia saja butuh 3 panah. Tuan ini bahkan menggunakan 1 panah lebih sedikit. Ini benar-benar dewa panah dari Dacia. Dewa panah apa? Dewa panah harus memanah sambil jongkok. Baiklah, aku akan menembus pantatnya. Bagus, cucuku. Tidak mengecewakan nenek ya. Sekarang giliranmu. Ibu, biarkan Xuan-Xuan menggantikan ibu bertanding. Xuan-Xuan baru sembuh dari sakit. Diam dan lihat saja ibu memanah. Setelah Xuan-Xuan dewasa, baru bisa menggantikan ibu bertanding. Su Qingwan ini meski belajar sedikit teknik memanah dari Liu Shan, tapi kekuatannya masih jauh tertinggal. Meniru teknik memanah pria. Benar-benar cari masalah sendiri. Dengan kemampuan memanah seperti ini, berani menerima tantangan. Bahkan tidak sebanding dengan 30% kemampuan 2 juniornya keluarga Li. Lihat saja, aku juga bisa kalau mau. Memalukan sekali. Akurasi tinggi apa gunanya? Tidak ada tenaga dalam panahnya. Pada target terakhir ini, pusat target menghadap ke atas. Jaraknya pun jauh. Tidak cukup hanya akurasi untuk mengenai sasaran. Perlu kontrol kekuatan yang tepat. Dengan kekuatannya itu, berapa banyak anak panah harus ditembakkan? Meski diberi 100 anak panah tetap tidak akan kena. Itu adalah model uji. Dalam seleksi Dewa Panahan Daxia, apakah mudah mengenainya? Jangan mengira hanya dengan busur bagus. Mengenai beberapa target biasa. Lalu sombong di sini. Kalau kau bisa mengenai model uji dalam seleksi Daxia, barulah itu disebut kemampuan. Pusat target ini menghadap ke atas. Dulu Yu Chuan butuh 5 tahun baru bisa mengenai pusat target. Aku baru belajar. Sepertinya. Memang benar. Tingkat kesulitan model uji ini sangat tinggi. Dia pasti tidak akan bisa mengenainya. Lihat dia yang terpuruk itu. Hahaha. Takut sampai tidak berani menarik busur. Keberanian pun hilang. Si, jangan berpura-pura lagi. Membuang waktu semua orang. Kalau tidak bisa menembak cepat mengaku kalah saja. Ini Xu Qingwan. Ternyata karena punya busur yang bagus, baru bisa menembus target sebelumnya. Kekira dia kumasiran wanita. Bagaimana mungkin bisa menembus target? Benar juga, dibandingkan dengan 2 putra keluarga Li. Dia cuma pajangan keluarga Li. Tidak aku tidak boleh mengekala. Yu Chuan, aku pasti akan menunggumu kembali. Ibu, busur penuh dari posisi ini. Tembak lubang kecil itu. Benar-benar anak kecil yang buta. Kamu mau mencelakakan ibumu ya? Kamu bahkan tidak tahu target mana yang harus ditembak. Su Qingwan, cepat pasang anak panah dan tarik busur. Jangan sia-siakan anakmu yang sakit-sakitan. Dan buta itu. Sekeping hati. Target itu sudah kena. Kenapa masih harus menembak lagi? Aku yang cuma penonton. Tahu harus membidik target. Benar-benar anak kecil yang buta. Kamu si gadis kecil. Ini bukan tempatmu untuk berbuat ulah. Mundur. Dari sudut ini, berdasarkan kekuatan Z, saat anak panah melewati lubang panah,
Ekor panah pasti akan membentur bagian bawah lubang panah, lalu memantul. Tepat bisa menancap lurus ke pusat target terakhir. Arik, bukankah kamu baru sembuh dari sakit dan belum pernah memegang busur sebelumnya? Bagaimana bisa menebak jalur terbang anak panah itu? Xuan, target panah tadi, ibu sudah memanahnya. Sekarang giliran target kelima. Ibu percaya pada Xuan Xuan. Xuan Xuan datang untuk membantu ibu. Pasti panah di bawah lubang itu ya. Jangan sampai kecewakan Xuan. Coba satu panah saja daripada tidak mencoba sama sekali. Ini tidak mungkin. Ternyata benar-benar kena. Panah. Dia hanya satu panah, langsung mengenai sasaran yang menghadap ke atas itu. Baru saja Li Xiaorui butuh 2 panah baru kena. Benar-benar di luar dugaan. Li Yuchuan, Ali Memena, terkenal di mana-mana, tapi tak disangka istrinya juga jago memanah. Keahliannya tidak kalah darinya. Keduanya saling melengkapi. Benar-benar pasangan yang serasi, membuat orang iri. Xuan, ibu berhasil memanah. Kita bisa menunggu ayah pulang. Seorang gadis kecil 5 tahun, benarkah bisa menebak jalur terbang anak panah? Atau hanya kebetulan saja? Ini tidak mungkin. Dia baru belajar Dengan memanah. paman selama beberapa tahun. Keahliannya belum sepertiga dari saya. Pasti hanya kebetulan. Ini pasti kebetulan. Ternyata seorang gadis kecil buta bisa menebak. Ibu dan anak ini, dari mana dapat keberuntungan besar? Ayah, Bagaimana ini? Tenang saja. Hari ini dia harus menikah lagi dengan keluarga Lei untuk mendapatkan kitab panah Wujing. Ibu, sekarang aku bisa menunggu Yuchuan kembalikan. Tunggu dulu. Belum ada pemenangnya. Kenapa buru-buru? Aturan yang baru saja diumumkan oleh kepala rumah tangga adalah pemanah. Jumlah panah yang digunakan. Yang paling sedikit menang. Sekarang, putraku Li Xiaorui dan Su Qingwan. Keduanya menggunakan 4 panah. Meskipun Su Qingwan yang terakhir hanya menggunakan 1 panah, tapi jelas itu hanya kebetulan. Tidak bisa mewakili kemampuan aslinya. Kamu, Dan lagi, kompetisi Dewa Panah Dasia akan segera dimulai. Kamu akhirnya bukan Margali. Meskipun memenangkan pertandingan, tidak bisa mewakili keluarga Li untuk bertanding di luar. Dan anak perempuanmu, toh dia perempuan. Di masa depan, kemampuan memanahnya tidak mungkin melebihi dua sepipunya. Tidak akan jadi apa-apa. Keluarga Lei sudah bermaksud memberikan kitab panah sebagai mas kawin untuk menikahimu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Omongannya benar. Nyonya tua, setelah keluarga Li mendapatkan kitab panah Wujing bagian bawah, pasti akan semakin kuat. Pasti akan di kompetisi Dasia membangkitkan kembali kejayaan keluarga Li. Kesempatan langka ini. Ebyo, malam semakin panjang mimpi semakin banyak. Saya usulkan segera mengirim Su Qingwan dan ibunya ke keluarga Lei, agar keluarga Lei tidak mengingkari janji. ucapannya terdengar muluk-muluk. Padahal dia hanya mengambil kesempatan saat Yuchuan tidak ada pribadinya sendiri. Memperlakukan kami ibu dan anak sebagai alat tawar. Selalu bicara demi kepentingan keluarga. Tapi sebenarnya penuh dengan niat jahat. Kamu, Cukup. Di depan semua orang. Kalau kamu terus-terusan ribut seperti ini, seperti apa jadinya? Karena pertandingan ini seri. Untuk keadilan, kau dan Xiao Rui akan bertanding sekali lagi. Kalau kamu menang, aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Li. Kalau kalah, segera menikah dengan keluarga Lei, tanpa boleh mengeluh sedikit pun. Bagaimana? Apa kamu sudah ketakutan? Kalau tidak berani bertanding. Cepat bawa anakmu yang sakit-sakitan itu. Segera kembali ke keluarga Lei. Nenek memang pilih kasih. Tahu betul kalau ibu dan Li Xiaorui kemampuannya jauh berbeda. Masih menyuruhnya bertanding. Ini kan memanfaatkan kekuasaan. Terang-terangan menindas orang. Ibu jangan takut. Xuan akan membantu ibu. Kita pasti akan menang. Aku akan bertanding denganmu. pertandingan terakhir. Pemanah akan menembak dari posisi tetap. Setiap orang punya 10 anak panah. Masing-masing memilih sisi tembakan. Setelah dipilih, pemanah harus menembak sisi yang sudah dipilihnya. Pada akhirnya, siapa yang memiliki anak panah terbanyak di target, dialah pemenangnya. Ibu, biarkan Xuan bertanding untukmu. Xuan, pertandingan tadi, kamu hanya beruntung dan menebak dengan benar. Tapi pertandingan ini tidak semudah itu. Lebih baik biarkan ibu yang bertanding. Ibu hati-hati. Maaf ya, tidak bisa mengontrol kekuatan. Si, Lanjutkan pertandingan. N. Hebat sekali. Bagus. ibu, Xiao Rui.
Kamu sengaja. Lapangan memang berbahaya. Kamu sendiri tidak hati-hati. Bukan salahku. Bahu ini jatuh. Mengangkat tangan saja susah. Masih bisa menarik busur. Jahat sekali. Aku mau. Xuan, ibu tidak apa-apa. Menurutku, lebih baik kalian cepat menyerah. Lihat. Panah kalian di target sudah habis. Tinggal beberapa. Meski semuanya kena, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Pantas. Sok jago malah menderita. Bagaimana kalau kita berhenti? Tidak bisa berhenti. Ibu, biarkan aku yang bertanding. Xuan, kamu. Seorang pria hanya bisa menggunakan trik kotor. Tidak malu. Apakah asalkan kemampuan memanahku mengalahkan si pengecut ini bisa tenang menunggu dua-dua kembali? Kemampuan memanah ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Sejak kecil tubuhmu memang lemah. Keseharianmu jarang sekali menyentuh busur panah. Aku ada di sini. Coba pilih satu orang secara acak. Kemampuan memanahnya pasti lebih baik darimu. Bagaimana bisa kita mengambil kesimpulan tanpa mencoba? Nenek, kamu memang berat sebelah padanya. Aku tanya sekali lagi. Asalkan jumlah panahku melebihi dia, apakah aku bisa menunggu dengan tenang sampai dua-dua kembali? Dan kamu tidak akan menyusuli ibuku lagi. Anak kecil. Tidak tahu diri. Aku taruh kata-kata ini di sini. Jika kamu bisa menang dalam pertandingan ini, gantung saja aku. Biar kamu yang memanahku. Baiklah. Tapi paman, kamu terlalu gemuk. Talinya tidak akan kuat. Kalau jatuh, pantatmu bisa pecah. Bagaimana kalau begini? Nanti kamu tangkap lalat dan angkat. Biar aku memanahnya sekali saja. Anak sakit kamu cari mati ya. Baik. Aku lihat seberapa berani kamu. Panah aku sekali. Xuan. Ibu percaya padaku. Si buta kecil. Kamu tinggal 7 panah lagi. 7 panah. Masih lebih dari cukup. Anak perempuan Li Yuchuan ini. Tahun ini baru 5 tahun ya. Katanya sering sakit-sakitan di tempat tidur. Bisakah dia menarik busurnya? Kok Xuan bisa gerakan awal ini? Si buta kecil, mata kamu ada di belakang kepala ya. Orang lain merugikan ayah kamu merugikan ibu. Oh tidak. Ini aku harus berterima kasih padamu. Aku sudah 9 panah. Kamu tinggal punya 6 panah. Lupa ibu menembak di sisi merah. 6 panah pun aku tetap bisa mengalahkanmu. Gadis kecil ini sangat sombong. Liu Panah. Meski semua kena tetap tidak bisa menang. Pasti film pernah masak sekolah swasta. Tidak bisa berhitung. Bahkan tidak bisa membedakan besar kecil. Masih berani sombong. Sangka. Tidak masuk akal. Lihat. 6 panah pun aku tetap bisa mengalahkanmu. Gadis kecil ini. Kapan belajar panah sehebat ini? Aku juga tidak tahu. Ini cuma kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Buku panah keluarga Li bagian atas. Jangan-jangan ada pada gadis kecil ini. Orang keluarga Li keluar. Ibu ada apa? Itu keluarga Lei, musuh bebuyutan keluarga Li. Mereka itu ingin mengambil buku panah bagian bawah untuk mengobati kakek mereka. Lei Shijie. Keluarga Li sudah bilang, setelah berunding akan memberi kabar ke keluarga Li. Kenapa buru-buru datang ke keluarga Li? Mau melamar? Melamar. Kalian pantas. Aku datang hari ini untuk membuat semua orang keluarga Li mengantar ayahku ke kubur. Hahaha. Kepala keluarga Lei, beberapa hari lalu, kita baru sepakat untuk menikahkan anak. Hari ini, apa maksudmu? Jangan-jangan mau ingkar janji. Nyonya Li. Masih memikirkan pernikahan ya? Memang memikirkan. Buku pedoman panah keluarga Lei, bagian bawah ya. Baiklah, asalkan semua orang dari keluarga Li di depan altar ayahku meminta maaf dengan tulus. Aku akan memberikan buku pedoman panah bagian bawah kepada keluarga Li. Bagaimana? Bagaimana? Kakek keluarga Lei sudah meninggal. Jangan sok-sok di sini. Kalau bukan karena keluarga Li berlambat-lambat, tidak segera mengirimnya ke keluarga Lei, ayahku tidak akan terlambat untuk upacara keberuntungan dan meninggal. Menurutku, keluarga Li sengaja melakukan ini. Lei Shijian, jangan melampiaskan kemarahan pribadi di sini. Sejak kita menyepakati pernikahan, kami sudah mulai mempersiapkan. Rencananya, setelah pertandingan ini selesai, kami akan mengirimnya ke keluarga Lei. Tidak disangka kakek Lei tidak bisa menunggu sampai pertandingan selesai. Sudah meninggal. Pertandingan. Seorang janda menikah lagi. Keluarga Li harus melalui pertandingan untuk memutuskan ya. Baiklah.
Kalian ingin bertanding ya? Maka keluarga Lei akan menemani keluarga Li bertanding. Jika keluarga Lei menang, semua orang dari keluarga Li harus menemani ayahku dalam commission. Terlalu keterlaluan. Bawa barang itu ke sini. Kamu, Apa ini? apa maksudmu? Maksud apa? Jam ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untuk keluarga. Hadiah pernikahan ini terbuat dari Beisai Lenka Xian Taiji. Ditempa ratusan kali. Senjata biasa. Di atasnya tidak akan meninggalkan jejak apapun. Memberikan jam kepada keluarga Lei. Keluarga Lei punya niat baik kan? Kamu, Ibu, keluarga Lei ini mulutnya sangat tajam ya. Xuan. Apa kamu ingin mati? Pergi. Bagaimana? Setelah Li Yuchuan meninggal, keluarga Li telah merosot seperti ini. Ditendang sekali. Sampai tidak bisa berdiri. jangan banyak bicara. Kamu memang ingin berperang dengan keluarga Li. Maka keluarga Li akan menemani sampai akhir. Aku akan menunjukkan padamu kehebatan keluarga Li. Baik. TAPI, aku dengan keluarga Li harus bicara jelas. Jika keluarga Lei kalah, maka buku penal Wujing Jilid Bawah tetap milik keluarga Li. Jika kami menang, keluarga Li harus menurunkan Peipan nama keluarga Ali Penal dan mengirimkannya ke keluarga Lei. Dan semua anggota keluarga Li harus datang ke altar ayahku. Sujud minta maaf. Ini Lei Shijian. Sungguh arogan sekali. Satu buku catatan panah bagian bawah. Ingin menukar kejayaan keluarga Li kami dan memaksa kami minta maaf pada ayahnya. Bagaimana? Kamu pikir kami akan kalah? Baik, aku setuju. Kalau tidak, orang akan mengira keluarga Li kami mudah diintimidasi. Mantap. Berdasarkan prinsip tidak menindas yang lemah. Hari ini, anakku Lei Bao akan berhadapan sendiri dengan semua anggota keluarga Li bertanding. Asalkan semua anggota keluarga Li menggunakan panah memukul total decibel lonseng melebihi dia, maka keluarga Li menang. Agar tidak dikatakan keluarga Lei memanfaatkan kesempatan. Bagus, Tuan Lei. Kalau kalah, jangan ingkar janji ya. Keluarga Li Xiao Yong maju bertanding. Bagus, Tidak biasa. Kilian Memena Li Xiaoyong sampai ke tingkat yang luar biasa. Tampaknya dalam pertandingan tadi, dia masih menyimpan kemampuan. Sungguh pahlawan muda. Kampungan. Akan kami tunjukkan. Apa itu? Keahlian memanah yang luar biasa. Keluarga Li. Masih ada orang tidak? Tanpa aku. Siapa bilang tidak ada orang? Panahku. Masih ada di sarung panah. Tidak akan melihatku ingin bertindak. Kalian ingin curang ya? Mari kita lihat kemampuanmu. C. Baik. Keahlian memanah Li Xiaorui. Sang Kecal Mengkepai. Tingkat kesempurnaan. Keahlian seperti ini tidak lama lagi akan mencapai tingkat master panah. Kebangkitan keluarga Li sudah di depan mata. Lei Xijian. Dulu keluargamu Lei jauh tertinggal dari keluarga Li. Sudah bertahun-tahun berlalu. Generasi muda Lei mungkin tidak akan bisa mengejar generasi muda Li sedikit pun. Yang tertawa terakhir baru pemenangnya. Masih ada siapa lagi? keluarga Li Sekeran, tingkat kebisingannya sudah mencapai 140 desibel. Bagaimana keahlian memanah? Semua sudah melihatnya. Selanjutnya, giliran keluarga Lei untuk menunjukkan diri. Aku ingin sungguh-sungguh melihat keluarga Lei, keahlian memanah yang katanya hebat itu. Seberapa besar kemampuannya? Baik. Seperti yang kamu inginkan.
300. Sebanyak ini. Tidak mungkin kan? Enakku, kerja bagus. Memang saya. Enak Leisure Kekuatan suara 300 desibel. Dan ayunan lonceng. Sangat besar. Ini terbuat dari besi mistis. Apa ini masih manusia? Ini jelas. Howie turun ke bumi. Keluarga Lee kalian. Masih ada yang berani menantang. Masih dengan syarat yang sama. Asalkan keluarga Lee kalian. Total kekuatan suaranya bisa melebihi 300. Kalian menang. Nenek tua, keluarga Lee kalian. Sudah tidak ada yang menantang. Angkat papan nama itu ke depan altar ayah saya. Sujud minta maaf. Kamu jangan bermimpi. Saya bahkan jika mati, tidak akan memalukan keluarga Lee. Lalat sekecil apapun tetap daging. Anak panah ditarget tadi. Entah itu kebetulan atau tidak. Fire Kentia, menembak satu panah dulu. Si sakit-sakitan. Kamu juga keluarga Lee. Coba tembak satu panah. Pertandingan tadi. Saya sudah menang. Mengapa masih harus bertanding? Saya tidak mau. Karena kamu marga Lee. Saya marga Lee kenapa? Kalian memperlakukan saya dan ibu sebagai keluarga Lee sungguhan. Selama namamu ada di silsilah keluarga Lee. Kamu selamanya keluarga Lee. Hari ini kamu harus bertanding. Tidak mau pun harus bertanding. Kalian memaksa ibu saya menikah lagi. Sekarang masih ingin memanfaatkan saya. Aku tidak akan melakukannya. Ibumu tidak bisa mengembalikan buku panah keluarga Lee. Ia sudah merasa malu pada keluarga Lee. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kau malah semakin lancang. Apakah kau pikir keluarga Lee tidak bisa tanpa dirimu? Sekarang terlihat. Tanpa aku memang tidak bisa. Xuan, mereka benar. Kau adalah bagian dari keluarga Lee. Seharusnya kau memanah sekali. Ibu, Apakah kau lupa bagaimana ayahmu dulu mengajarmu? Orang Lee harus menjaga kehormatan keluarga Lee sebagai tanggung ibu jawab. tapi mereka. Tidak menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Lee. Tidak apa-apa. Tapi darah keluarga Lee masih mengalir dalam dirimu. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Kalau ayahmu ada di sini, dia pasti juga akan berharap kau memanah sekali. Baiklah, aku bisa setuju dengan mereka. Untuk memana sekali. Tapi, dia. Harus minta maaf pada ibuku. Kurang ajar. Kau ini cuma anak kecil. Berani bicara seenaknya. Anak kecil seperti kau. Masih berlagak di sini. Merasa diri hebat. Tidak minta maaf, maka aku dan ibu. Akan pergi dari sini sekarang. Adik, jangan buat nenek marah. Pertandingan ini menyangkut kehormatan keluarga Lee. Jangan bertindak gegabah. Jika Anda tidak membandingkan, aku akan menempatkan keluarga Anda dari silsilah keluarga Lee kami dihapus dan keluarga ayahmu. Jangan pernah ingin melihat. Tak tahu malu. Ayahku tidak mati. Dia akan kembali. Kau tidak ingin membuat rumor di sini. Ekspres garis depan. Semua orang melihat. Dengan jelas tertulis. Liu Chuan ditembak jatuh dari jurang. Kau bilang kami membuat rumor. Itu artinya kami Frontline Express. Itu palsu. Kalian tak ada habisnya. Aku sudah rusak keluarga Lee. Tidak tertarik. Jangan buang waktu. Jika tidak ada yang berpartisipasi. Cepat ke ayah saya. Di depan aula. Terima kasih atas cangkul. Tidak ada pengingat. Liu Xuan, jika Anda tidak mau. Mulai sekarang dan seterusnya, ibu dan anak perempuanmu bukan keluarga Lee kita. Dan ayahmu akan selamanya dari silsilah keluarga Lee kami dihapus. Ibu tidak. Xuan, dengarkan nenek. Bukan untuk keluarga Lee, hanya untuk menjaga banyak nama Anda, baik atau tidak. Tapi mereka baru saja masih memaksa ibu untuk menikah lagi. Saya tidak ingin membantu mereka. Liu Xian ini usia muda, tidak tahu. Cuma bisa menyimpan dendam. Betul sekali. Dulu saat ayahnya masih ada, keluarga Lee terhadap mereka sangat memanjakan. Sekarang ayahnya sudah tiada, langsung berbalik arah. Tidak mengakui kebaikan keluarga, malah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada keluarga Lee. Tidak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya, hingga menghasilkan anak yang tidak tahu balas budi. Seperti ibu. Begitu pula anaknya. Kedua ibu dan anak ini bukanlah orang baik. Kalian boleh mencaci saya. Tapi jangan menghina ibu saya. Xuan, kita tidak perlu mendengar omongan mereka. Ibu, Mereka semua orang jahat. Aku tidak mau membantu mereka. siapa yang kau sebut orang jahat? Kamu tidak melihat Seperti diri sendiri. Apa kamu berani bilang kami orang jahat? Kamu sudah bosan hidup ya? Su Qingwan. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kalau masih tidak tahu diri, bawa tanda Liu Chuan. Dan pergi dari sini. Sudahkah kalian memikirkannya? Xuan, ibu tahu hatimu sedih. Tapi kita selama masih menjadi bagian keluarga Lee, harus terus memikul tanggung jawab ini untuk ayahmu. Dan ibu yakin, ayahmu masih hidup. Ayahmu masih ada. Dia pasti akan kembali dan berkumpul bersama kita. Jadi kita tidak boleh menyusahkan. Ayahmu dikeluarkan dari keluarga. Ibu tidak pernah memintamu melakukan apapun. Tapi kali ini, ibu hanya ingin memohon padamu. Demikianlah untuk ayah. Bantu ibu. Baik. Ibu, Baiklah aku akan. Tapi kalian nanti. Jangan pernah memaksa ibu menikah lagi. Baik. Sekarang aku
sebagai kepala keluarga Li, berjanji padamu. Kalian tunggu saja. Ibu, Aku menang lagi. Sekarang kita bisa tenang. Menunggu ayah pulang. Ya, Suan hebat. Suan, kamu tidak marah pada ibu. Mengapa harus marah pada ibu? aku tahu. Ibu karena ayah. Suan hanya tidak ingin ibu menderita. Apa? Apa yang terjadi? Gadis kecil ini, tadi bukan kebetulan kalian memanahnya. Kenapa begitu hebat? Ayah, Aku juga tidak tahu. Gadis kecil ini pasti belajar kitab panah keluarga Li jilid pertama. Jika tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana? Kalian keluarga Lei mau lanjut bertanding. Kali ini, kalian beruntung. TAPI, jangan terlalu sombong. Tunggu lain kali. Aku pasti akan membuat kalian bersujud di depan leluhur keluarga Lei. Sujud minta maaf. Tokoh jahat di drama pendek. Semua kayak gini mulutnya ya. Nggak usah tunggu lain kali. Besok aja. aku, Leopold. Mewakili keluarga Li. Besok. Ke keluarga Lei. Mengajak tantangan. Di lapangan tembak pusat kota. Selesaikan pertarungan. Sakit kecil. Meskipun kamu menang kali ini. Harus tahu kapan harus berhenti. Sekarang malah mewakili keluarga Li. Balik tantang keluarga Lei. Benar-benar merasa seperti penyelamat. Kamu cewek kecil. Kamu tahu apa yang kamu omongin. Cuma kamu, satu orang tantang keluarga kami Lei. Sungguh keterlaluan. Keluarga Lei cuma. Apa? Oh ya. Kucing anjing kecil. Apa yang nggak berani? Besok akan tunjukkan pada kalian keahlian panahku yang sebenarnya. Kalah jangan nangis ya. Cewek kecil. Jangan berhayal. Hari ini Lei Bao yang datang. Ini Lei Bao, nggak mewakili kekuatan asli mereka. Jangan kira menang sekali. Langsung merasa diri tak terkalahkan. Ayah, baru menang satu pertandingan. Malah nggak puas, sekarang malah mau tantang keluarga Lei. Kamu cari mati ya. Liu Xuan, mau mati jangan ajak kami. Legit pula. Atas dasar apa kamu mewakili keluarga Li? Benar-benar. Sungguh tidak tahu tinggi rendahnya langit. Berani bicara besar. Ini seperti mimpi di siang bolong. Nenek cepatlah berkata. Kalau tidak keluarga Li, benar-benar akan didorong ke jurang oleh si gadis kecil ini. Saya setuju dengan gadis kecil ini untuk bertanding. Dan keluarga Li akan diwakili oleh Liu Xuan. Sekira penuh dalam pertandingan. Saya akan mempertaruhkan semua aset panah keluarga Li pada pertandingan tantangan besok. Yang kalah harus menyerahkan semua aset panah mereka tanpa syarat kepada pemenang. Tuan Lei berani menerima tantangan ini, mempertaruhkan dasar keluarga untuk bertarung dengan keluarga Li. Ibu, jangan. Aset panah ini adalah hasil kerja keras keluarga Li selama ratusan tahun. Saya hanya menganggap gadis kecil ini sebagai murid yang tidak tahu apa-apa. Tapi nenek keluarga Li ini juga sudah pikun. Karena keluarga Li sangat ingin memberikan aset tanah mereka kepada keluarga Lei. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan baik ini. Besok di lapangan tembak pusat kota, kami akan menunggu kedatangan Anda. Baik, besok kita akan bertarung. Silakan. Wakil Ketua Asosiasi Panahan Negara Sia sudah berhari-hari belum menemukan buku atas kitab panah keluarga Li. Kapan bisa menyelesaikan kitab panah ini? Kitab panah Wujing keluarga Li jilid atas hanya diwariskan kepada satu penerus. Bahkan Liu Shan tidak mengetahuinya. Orang lain apalagi sama sekali tidak tahu. Tapi anak perempuan keluarga Li belakangan ini kemampuannya memanah tiba-tiba meningkat. Kurasa kitab panah jilid atas pasti ada padanya. Elder Par, kasih saya 2 hari lagi. Saya pasti akan membawa kitab itu kembali ke negara kita. Jangan lupa, sebelum tugas selesai, Anda belum
menjadi warga negara kita. Seandainya dulu, saat menyerang Li Yuchuan, kita menangkapnya hidup-hidup untuk menanyakan keberadaan kitab itu. Jangan lari. Kejar. Susah payah diajak baik malah melawan. Kalau nggak mati kena panah ya jatuh. Ayo. Setelah membunuh Li Yuchuan, saya susah payah menepodian menangkap nenek keluarga Li. Agar kamu bisa menyusup ke keluarga Li. Tapi ternyata Anda tidak bisa diandalkan. Sudah lama sekali, kitab itu belum juga ditemukan. Kompetisi internasional sudah dekat. Anda harus segera mengumpulkan kitab panah Wujing keluarga Li jilid atas dan bawah. Tenang saja, sekarang sudah pasti. Kitab jilid bawah ada di keluarga Lei, dan saya sudah memicu mereka bertaruh dengan semua kitab panah mereka untuk bertanding besok. Besok apapun hasilnya, saya akan menyuruh orang mencuri semua kitab panah keluarga Li dan Lei, termasuk kitab panah Wujing. Semua akan masuk ke dalam negara Dacai. Besok adalah batas waktu terakhir. Kalau tidak bisa menemukan kitab panah, kamu jangan harap bisa bergabung dengan negara Dacai. Ya, Pertandingan Xuan R kali ini sangat berbeda dengan yang lalu. Lawan pasti akan mengeluarkan semua kemampuannya. Kamu harus sangat berhati-hati. Benar. Kemarin mereka bertanding melawan keluarga Li. Kalah hanya kehilangan muka. Tapi hari ini, kamu yang bertanding melawan mereka. Untuk memperebutkan aset keluarga Li. Mereka pasti akan mengeluarkan semua kemampuannya. Sedikit pun lengah. Ibu tenang saja. Membangkitkan kembali kejayaan keluarga Li ada pada hari ini. Si jahat mulai saja. Karena keluarga Li menantang keluarga Lei, maka aturannya akan ditentukan oleh keluarga Lei. Pertandingan pertama adalah panah antar daun. Menembak daun yang jatuh. Dari jarak 100 langkah. Yang paling banyak menembak menang. Panah antar daun. Itu adalah teknik panah tingkat master. Yang membutuhkan kemampuan panah yang sangat tinggi. Anak kecil itu bisa melakukannya. Hilangkan kata bisa. Kemarin aku sudah melihat teknik penol Li Yuxian. Levelnya tidak kalah dengan master panah. Kamu tahu apa? Kemarin dia menembak hanya sebuah sasaran diam. Hari ini harus menembak daun jatuh dari jarak 100 langkah. Bagaimana mungkin? Kesulitannya sangat jauh berbeda. Kita pasti kalah. Nenek, cepat hentikan pertandingan ini. Daun-daun bergoyang keras di tengah angin. Bagaimana mungkin bisa kena panah? Keluarga Lei. Ini sengaja. Buat keluarga Li kami malu. Benar Nyonya Tua. Menggunakan sirang gadis Castle Untak Memenadon yang jatuh. Ini jelas-jelas keluarga Lei. Yang mengatur kami keluarga Li. karena sudah berjanji. Menang atau kalah belum bisa dipastikan. Kalau sekarang mundur, bukankah malah jadi bahan tertawaan? Kalian, mau aku ingkar janji? Kemarin keluarga Li kalian. Beruntung saja. Biarkan anak kecil keluarga Li kalian. Bersenang-senang sebentar. Hari ini keluarga Lei kami memanggil kembali 3 master panah. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Li kalian, seorang gadis kecil, bisa menang melawan keluarga Lei kami. Kalian terlalu tidak tahu malu. 3 master panah melawan seorang anak 5 tahun. Masih punya muka tidak? Keluarga Li memang lucu. Sekarang mau mundur. Kemarin kalian kan sangat sombong. Kenapa hari ini? Baru lihat kami ada master panah ikut. Langsung jadi penakut. Kalau si bayi kecil takut, mending cepat kembali ke dapur nyuri gula. Keluarga Li kalian hanya bisa mengirim si bayi kecil ini untuk mempermalukan diri. Benar-benar. Tunggu sebentar. Jangan sampai nangis cari mama. Gadis kecil. Jangan terpancing emosi mereka. Pertandingan ini tidak adil. Keluarga Li kami menolak saja. Adik kecil. Keluarga kami belum ada ahli panah tingkat zong. Sekarang belum bisa melawan keluarga Lei. Lebih baik tunggu sampai kamu lebih kuat. Baru hadapi keluarga Lei. Panah tingkat zong biasa. Berani langkang di hadapanku. Gadis ini hari ini akan membuat kalian tahu. Siapa ahli panah sebenarnya? Kalian tunggu saja. Akan kukalahkan kalian. Xuan. Jangan gegabah. Kakak. Orang sudah menantang di depan mata.
Bagaimana bisa menyerah? Semalam lelur keluarga Li. Di mimpi mengajarku teknik panah, Memintaku. melindungi keluarga Li. Ternyata, warisan panah tingkat Zong keluarga kalian dipelajari dalam mimpi ya. Hei, jangan ganggu aku. Aku mau ke dalam mimpi. Temui leluhur keluarga Li. Kamu cuma anak kecil. Dari mana berani begitu? Berkata begitu. Berani meremehkan ahli panah. Tingkat Zong keluarga kami. Aku ingin lihat teknik panah yang kamu pelajari dalam mimpi. Bagaimana bisa melindungi keluarga Li? Adik, jangan gegabah. Meski aku tak tahu kenapa kamu menjadi begitu hebat. Tapi ahli panah tingkat Zong bukan lawan yang mudah. Apalagi ada 3 orang. Iya, anak kecil, cepat kembali. Keluarga kita hindari dulu. Pulang pikir-pikir dulu. Baru buat rencana. Keluarga kami, kapan? Sekarang giliranmu yang memutuskan. Apakah kau ingin keluarga Li menjadi pengecut? Hari ini apapun hasilnya, keluarga Li harus menghadapi tantangan ini. Tapi, Aku membawa keluarga Li ke sini hari ini, bukan untuk menjadi pengecut. Ge. Hari ini, jika Liu Xuan kalah dalam pertandingan, seluruh aset keluarga Li akan menjadi milik keluarga Lei. Adik, ini semua gara-garamu. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Tidak mungkin. Aku akan menerima tantangan ini. Tidak akan menyerah. Bodoh sekali. Ini adalah tantangan dari Master Panah. Kau cuma seorang gadis kecil. Benar-benar pikir kemampuan panahmu bisa mengalahkan Master Panah. Kau si sakit-sakitan. Kau adalah pembawa sial, pengkhianat keluarga Li. Master panah apa? Aku tidak takut. Kalau berani, ayo maju. Wah, mulutmu besar sekali. Gadis kecil, kemarin itu hanya keberuntunganmu. Hari ini aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Sekarang ingin menghindar. Tidak mungkin lagi. Tapi, kalau keluarga Li menyerah, perlututlah dan beri aku 3 kali sujud. Lalu serahkan seluruh aset keluarga Li dengan kedua tangan. Dan pergi ke leluhur keluarga Lei untuk meminta maaf. Mungkin aku akan memberikan keluarga Li kesempatan untuk hidup. Hei kakek aneh. Kalian keluarga Lei. Benar-benar cerewet ya. Kalau mau bertanding, ayo Terus saja. di sini. Aku masih menunggu pertandingan Buru-buru selesai. Ingin pulang berlatih kaligrafi. Bocah kuning. Benar-benar tidak tahu mati. Hari ini, aku akan membuat kalian keluarga Li. Miniare. Betapa hebatnya pemanah dari sekte panah. Bukankah itu Ye Xiao yang sudah lama pensiun? Kenapa dia bisa mewakili keluarga Lei bertanding? Keluarga Li yang hina. Pikala lebar mata, anjing kalian dan lahatlah. Apa itu panahan sejati? Liu Xian, ini baru berusia Wu Tuhun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Ye Xiao? Iya. Kali ini keluarga Li benar-benar dalam bahaya. Keluarga Li hanya bisa menunggu kehancuran. Selesai. Satu panah ini ternyata mengenai begitu banyak daun willow, seperti dewa penembak jitu yang memanah dengan sempurna. Tingkat kemampuan luar biasa. Selesai sudah. Keluarga kita selesai. Sepuluh lembar. Guru Ye Xiao mengenai 10 lembar daun. Dan tepat mengenai pusat target. 10 lembar daun. Kali ini keluarga Lei pasti menang. Ye Xiao ternyata. Satu panah mengenai 10 helai daun yang jatuh. Apakah dia reinkarnasi Hou Yi? Kita selesai. Gadis Castle, kamu lebih baik menyerah saja, agar nanti orang tidak mengatakan bahwa aku membuli anak kecil. Terdengar buruk jika tersebar. Aku tidak akan menyerah. Sebentar lagi aku akan membuatmu melihat betapa hebatnya diriku sebagai gadis remaja ini. Masih keras kepala juga. Ya sudah, cari malu sendiri aja. Ya ampun, ini sebenarnya kena berapa helai sih? Cepetan tunjukin ke semua orang. Gak mungkin ini. Apa mata aku yang salah lihat? Coba cubit aku dong.
Aku curiga nih, aku lagi mimpi ya. Aku suruh kamu qubit sekali. Siapa suruh kamu terus-terusan qubit? Bukan. Bukan, aku cuma mau buktiin aja. Apa aku lagi mimpi atau enggak? Cewek kecil dari keluarga Lee ini. Pakai cuma satu panah. Bisa kena daun jatuh sebanyak ini. Ini benar-benar mukjizat. Hele. Liu Xuan kena 20 helai daun. Dan tepat di tengah sasaran. Gak mungkin ini. Adik kecil beneran berhasil. Jangan-jangan. Dia udah belajar semua teknik panah Semua keluarga Lee udah yang udah hilang. Buku panduan teknik panah jilid atas. Pasti ada di cewek kecil ini. Menang. Kita menang di ronde pertama. Adik kecil kan aku bilang kamu bisa. Ayo semangat, kakak sepupu. Aku kasih dukungan moral. Putra kedua, Barson. Kan kamu bilangnya beda. Diam. Diam aja. Gak ada yang anggap kamu bisu. Aku belum pernah nemu orang sekejam ini. Biarin aja dia. Cewek kecil ini bener-bener jago ya. Teknik panahnya pasti melebihi level master. Nggak heran kemarin dia begitu percaya diri. Keluarga Lee kali ini pasti selamat. Kalian memang seperti ini. Pertandingan selanjutnya di keluarga Lee. Bukankah itu mudah saja? Kamu lah. Mengaku diri sebagai master panahan. Bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa dikalahkan. Chang Lang, kamu maju. Biarkan keluarga Lee melihat. Melewati cincin tanpa menyentuh. Si kecil, kamu masih bisa menyerah sekarang. Pano tidak akan sayang pada wanita. Paman besar, busurmu lebih tinggi dariku. Memangnya apa hebatnya menembak kelinci? Aduh, kelinci kecil itu gemetar. Gong berbunyi, kandang dibuka. Hanya boleh menembak cincin besi. Yang berdarah kalah. Paman besar, cincin kelinci terlalu kecil. Panahmu akan menakuti mereka. Permainan ini tidak menyenangkan. Mari kita bertanding lagi. Dengan permainan yang lebih seru. Lapangan seperti medan perang. Hanya ada menang atau kalah. Tidak ada belas kasihan. Pergi sana. Liu Xuan, jangan main-main. Kelinci kecil, jangan takut. Gadis kecil ini menghalangi. Chelsea Wind milikku. Aku menyerah. Tapi aku tidak kalah dalam panahan. Aku hanya tidak ingin kalian menakuti kelinci kecil. Panahanmu yang besar, seperti beruang hitam memukul sarang lebah. Lucu tapi kiku. Tidak menyangka ahli panahan keluarga Lee. Ternyata masih anak kecil. Lucu-lucu. Kelinci kecil cepat pergi. Nama baik keluarga Lee selama ratusan tahun sudah hilang begitu saja. Anak kecil, kamu memang sudah dibayar keluarga Lee. Banyak untungnya. Malah mengaku kalah sendiri. Aku bilang kenapa? Persampesisha. Mau menantang keluarga Lee. Ternyata sudah direncanakan. Mengkhianati keluarga Lee. Pengkhianat. Kamu bilang kenapa? Minta maaf ke keluarga Lee. Nggak sampai harus nyuruh ibumu nikah lagi. Kamu sampai segitunya. Membahayakan keluarga Lee. Diam semua. Aku percaya Xuan pasti nggak akan mengkhianati keluarga Lee. Dia melakukan ini cuma karena dia baik hati, nggak mau menyakiti binatang. Sekarang cuma seri. Kita belum kalah. Kalau ada yang nggak terima, sekarang bisa maju. Hadapi keluarga Lee. Lawan di ronde terakhir. Oke. Kalau ronde terakhir kalah, lihat aja dia mau ngeles gimana. Nggak usah kamu urus. Barusan keluarga Lee. Bukan sombong banget ya. Kenapa sekarang langsung lembek ngaku kalah? Kurasa keluarga Lee mending pindah profesi jadi penyulam aja. Lei Shijian, masih ada satu ronde. Jangan terlalu sombong. Oh. Ayah. Masih ada satu ronde. Aduh, kurasa keluarga Lee langsung ngaku kalah aja deh. Biar nggak buang-buang waktu. Latihan panah pakai binatang hidup. Semua anjing kampung. Langsung mulai aja. Jangan kayak nenek-nenek. Cuma bisa ngomong doang. Anak perempuan bandel. Sebentar lagi aku akan membuatmu. Perlu dan minta maaf padaku. Su Yingmei, biarkan keluarga Lee melihat kemampuanmu menembus lubang uang. Anak kecil, kakak akan mengajarimu. Apa itu panah menembus 5 lubang? Tidak istimewa.
Ronde ketiga. Menembus lubang uang. Menembus guci tembikar. Dan dengan panah. Melewati lubang uang di dalam guci. Pemenangnya adalah yang panahnya melewati lebih banyak uang. Bagus. Aduh, panahan yang hebat. Master Yingmei, panahnya melewati 5 keping uang. Tepat di tengah target. Benar-benar teknik panah hantu. Satu panah langsung menembus 5 keping uang. Di seluruh Xia, yang memiliki teknik panah seperti ini, pasti tidak lebih dari 3 orang. Keluarga Li. Sebaiknya serahkan saja asetnya. Sini wa case ini. Biarkan anak perempuan bandel ini pamer. Sangat gegabah. Apakah kita harus menyerahkan harta keluarga Li kepada orang lain? Aku belum menembak. Mengapa harus menyerahkan kepada orang lain? Wasit. Mulai, Sir. Ting. Lihat apa lagi trikmu. Bencana ini benar-benar akan membuat Muka keluarga Li terkoreng. Aduh. Uangnya tidak jatuh ke tanah. Mungkin terpental. 86. Liu Xuan. Panah menembus. 10 koin tembaga. Tepat mengenai sasaran. Pertandingan ini, keluarga Li menang. Menang. Kami menang. 3 lawan 2. Tidak hanya mempertahankan harta keluarga Li. Semuanya. Hahaha. Tidak. Tidak mungkin. Lei Shijia. Anda tidak akan ingin mengingkari. Segera serahkan surat tanah dan buku pedang keluarga Lei. Semuanya. Jangan bertindak sembarangan. Anda keluarga Li yang menjebak saya. Kepala keluarga Lei, jangan marah. Kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Meskipun ada kegagalan kali ini, tetapi masih ada kesempatan di masa depan. Kita semua adalah keluarga pemanah. Tidak perlu merusak hubungan karena kemenangan atau kekalahan sementara. Menyakiti keharmonisan. Keluarga Li kami juga bukan orang yang serakah. Tidak berniat mengambil semua buku panah keluarga Lei. Anda hanya perlu menyerahkan buku panah Wujing jilid bawah ke keluarga Li. Masalah ini akan selesai. Nenek. Keluarga Lei Selalu biasanya. menyusahkan keluarga Li kami. Sekarang kita membalas dendam. Mengapa masih memberi mereka kemudahan? Masalah orang dewasa. Tidak perlu Anda ikut campur. Ibu. Dulu semuanya selalu mengutamakan keluarga Li. Mengapa belakangan ini Anda selalu acuh tak acuh terhadap keluarga Li? Keluarga Lei sudah menindas kami. Kamu masih menyuruh kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Apakah kamu masih pemimpin keluarga Li? Tentu saja dia bukan pemimpin keluarga Li. Kamu siapa? Kakak. Ini aku. Adik kedua. Benar-benar kamu. Bukankah kamu sudah Jatuh dari tebing. Tewas. Ibu belum meninggal. Ayah. Yu Chuan. Kamu akhirnya kembali. saudara. Hidup kenapa tidak pulang? Sekarang aku seperti ini. Semua karena dia. Dia adalah ibu. Apakah kamu kehilangan ingatan? Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Membuka wajah burukmu. Liu Chuan. Kamu ternyata tidak mati. Ibu orang gini bukan nenek. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa menyamar sebagai ibuku? Hari-hari ini, aku sambil menyembuhkan luka, sambil menyelidiki pembunuhku. Kebenarannya sangat mengerikan. Dia pertama kali memimpin orang untuk menyergap, ingin menembakku.
Kemudian menyebarkan kabar bahwa aku tewas dalam pertempuran, membujuk ibu untuk mengurus jenazahku, lalu membawa pergi ibu. Kemudian dia malah menyamar sebagai ibu, dengan lancang menyusup ke keluarga Li, berusaha mencuri buku senjata Wujing. 0. Hahaha. Karena kalian sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ibu aku mana? Kamu sudah apa dengan ibuku? Orang tua itu baik-baik saja. Jika kalian menyerahkan jilid pertama kitab panah Wujing, kalian bisa langsung bertemu dengannya. Atau tukar dengan gadis kecil ini. Jangan harap menyakiti adikku. Aku ada di sini. Jangan harap menyentuh rambut anakku. Kalian masih bengong apa? Cepat bantu. Plakat Asosiasi Panahan Dacia ada di sini. Sekarang aku perintahkan kalian. Segera tangkap gadis kecil ini. Tidak peduli hidup matinya. Sebagai penasihat asosiasi, aku punya hak menolak hal yang tidak ingin aku lakukan. Aku tidak ingin terlibat dalam pertikaian kalian. Apalagi, aku juga tidak berpikir kalian bisa menangkap gadis kecil itu. Wakil Ketua. Ingin menyelamatkan Nyonya Li. Aku menunggu kalian di kota Yun. Wan. Aku minta maaf terlambat kembali. Membuatmu dan anak-anak menderita. Ayah, akhirnya kau kembali. Suan sangat merindukanmu. Aduh, anak manis. Ayah tidak akan pergi lagi. Ibu masih ditahan oleh Leng Yuji. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini aku tidak kembali untuk menyelidiki kebenaran. Karena sekarang petunjuk mengarah ke kota Yun. Maka kita akan pergi ke kota Yun untuk menyelamatkan ibu. Semua ini akan terungkap. 2 tahun terakhir asosiasi ini misterius. Hanya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan memaksa kita menerima tugas. Kali ini aku akan pergi bersama kalian. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Lagi pula aku juga tidak ada yang dilakukan. Aku juga akan menemani kalian. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Kalau begitu kita bertemu besok di asosiasi. Siat. Menyamar sebagai nenek. Aku pikir nenek tiba-tiba menjadi dingin padaku. Apakah dia sudah tidak menyukaiku lagi? Aichiyo, kakak Yukawa. Lihat, Nyonya Li ini palsu semua. Kalau begitu pertandingan kita tidak perlu dihitung lagi ya. Bagaimana bisa tidak dihitung? Meskipun aku tidak muncul, tapi aku tahu. Ini adalah tantangan dari putriku kepada kamu. Li Yukawa, jangan kira kamu sudah kembali. Keluarga Lei kami akan takut padamu. Merah, aku akan binasa bersama keluarga Li kalian. Binasa bersama, itu didasarkan pada kekuatan yang setara. Sekarang kamu masih berpikir, apakah keluarga Lei punya kekuatan seperti itu? Aku mengaku kalah. Kitab panah Wujing ini adalah milik keluarga Li kalian. Bolehkah aku pergi sekarang? Mengapa kamu memaksa ibuku untuk menikah lagi? Dia. Ketika kakekku sakit parah, dia membawa seorang pendeta ke rumah kami. Katanya bisa menyembuhkan kakek. Penyakit kepala keluarga tua ini perlu dicari orang untuk menangkal sial. Ini adalah tanggal lahir orang yang bisa menangkal sial. Asal bisa menemukan orang ini dan menikahkannya dengan kepala keluarga tua, maka penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Di tengah lautan manusia ini, kemana harus mencari orang dengan tanggal lahir seperti ini? Aduh, ini adalah tanggal lahir istri paman kedua keluarga Li. Ulang tahun Nyonya Liu Chuan. Tampaknya takdir ayah saya sudah seperti ini. Jangan terlalu sedih Tuan Lei. Masalah ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Menurut yang saya tahu, Liu Chuan sudah gugur dalam pertempuran. Saya bisa mencoba membujuk Su Qingwan untuk memberikan keberuntungan pada ayah Anda. Hanya saja, keluarga Lei harus menyerahkan jilid kedua dari kitab panah. Sebagai gantinya, saya tidak tahu apakah Tuan Lei bersedia. Asalkan Su Qingwan mau menikah dengan saya dan memberikan keberuntungan pada ayah saya pasti akan menyerahkan jilid kedua dari kitab panah kepada keluarga Li. Sebagai mas kawin, saya tidak bersalah. Saya dipaksa. Semua ini karena Nyonya tua. Oh tidak. Semua ini karena Leng Yuji yang memaksa saya melakukan ini. Dipaksa. Bukankah awalnya Anda sendiri yang pergi ke tempat panahan untuk menemui Leng Yuji? Selama ini mulai dari kakek, seluruh keluarga Li sangat mempercayai Anda. Tetapi Anda justru memanfaatkan ketidakhadiran saya, diam-diam menemui Leng Yuji dan membocorkan keberadaan saya, sehingga saya ditembak, dan bahkan menipu Nyonya tua untuk pergi. Apakah perbuatan Anda ini pantas dengan kepercayaan terhadap Anda? Saya? Apa? Majikan membocorkan keberadaan Anda dan bekerja sama dengan Leng Yuji untuk menculik ibu. Ya.
Berita tentang kepergian saya, tidak ada orang luar yang tahu. Dan keberangkatan saya, hanya saya beritahu kepada Nyonya Tua. Dan yang hadir, hanya kepala pelayan dan ibu. Kamu pengkhianat. Nyonya Tua memperlakukanmu seperti keluarga. Kamu begini memperlakukan keluarga Li. Hahaha. Menganggap saya sebagai keluarga. Mengapa tidak memberikan aset keluarga Li? Sebagian kepada saya. Saya di keluarga Li. Bekerja keras puluhan tahun. Setiap bulan hanya mendapat beberapa puluh ribu. Saya di keluarga Li. Hanya pelayan. Hanya anjing penjaga kalian. Kalian keluarga Li. Mengurung diri di kota kecil ini. Tidak mau melihat dunia luar. Tahukah kalian di luar? Seperti apa tingkat konsumsinya? Leng Yuji hanya wakil ketua. Apa yang bisa dia berikan kepadamu? Hingga kamu mengkhianati keluarga Li. Layak. Tentu layak. Kalau bukan karena si gadis kecil ini, saya sudah menjadi pejabat asosiasi yang dihormati. Sungguh sudah tua, dibodohi tapi tidak sadar. Berani sekali. Kamu berani mengkhianati kakak Li. Kakak, Aku cekik kamu, ayah. Tenang, ayah. Ayah tenang. Aku pukul kamu. Bagaimana mungkin? Nenek palsu. Dia baru saja berjanji padaku kemarin, membuatku menjadi penerus baru keluarga Li. Bagaimana mungkin palsu? Semua ini palsu. Benarkan. Semua ini kamu yang karang. Benarkan. bawa dia pergi, merenung di depan tembok. Ayah, kamu pulang. Tidak memeluk ibu dan aku. Xuan benar. Ayo. Kita pulang, biarkan ayah memelukmu. Wan, ayo pergi. Wan, selama ini, kamu dan Xuan menderita. Tidak apa-apa, asalkan kamu bisa kembali. Semuanya berharga. Ayah, Dan ibu mau ciuman. Ibumu. Baru saja bilang padaku, bilang Xuan, sekarang sudah hebat, bisa melindungi keluarga kita. Xuan sekarang tak terkalahkan. Besok ayah Xuan. Pergi cari nenek ya. Aku juga mau ikut. Aku tidak mau meninggalkanmu lagi. Baik. Besok, kita pergi ke Yuncheng bersama. Adik kedua. Bawa keponakanmu. Satu orang lagi. Sekalian bantu kamu. Rumah jangan khawatir. Ada aku. Kakak. Tidak akan salah lagi. Aku akan menjaga keluarga Li di sini. Menunggu kamu dan ibu kembali. Baik. Rumah, serahkan pada kakak. Pergi. Sering-seringlah dengan paman keduamu. Jangan jadi orang yang pendiam. Masa depan keluarga Li tergantung pada kalian. Kota, Penuh, memanah. Kalian ini orang kampung. Ini bukan tempat wisata. Pergi ke tempat lain. Paman kami bukan datang untuk berwisata. Kami datang untuk menyelamatkan nenek. Menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang ke Departemen Penegak Hukum. Tidak lihat ini tempat apa. Cepat pergi, cepat pergi. Kami datang mencari Leng Yuji. Kalian ini orang kampung. Apa semudah itu kalian bisa bertemu? Pergi. Sombong sekali. Kami dari keluarga ahli panah. Serahkan nenek kami. Keluarga ahli panah. Hahaha. Kamu pikir sedang syuting film silat? Sudah abad ke-21. Masih keluarga ahli panah. Saya masih orang terkaya di dunia. Pergi. Sombong karena ada tuannya. Apakah majikanmu tidak mengajarkan tata krama menerima tamu di Dacia? Kalau sampai Leng Yuji tahu, kami membawa kitab panah Wujing, tetapi kalian tidak membiarkan kami masuk. Tidak tahu dia akan bagaimana menghukum kalian. Kitab panah. Kitab panah apa itu? Meskipun kalian ingin masuk, jangan membuat alasan yang begitu konyol. Masih mengancam kami lagi. Ku beritahu kalian. Amanku adalah direktur asosiasi. Meskipun kalian memukuli kami, Presiden Leng tak akan berani berbuat apa-apa pada kita. Hehe. Kapan petugas keamanan asosiasi panah bisa searogan ini? Aduh hehe. Sister I, kenapa kalian berdua datang? Apa? Kami sebagai penasihat asosiasi. Haha, bisa datang. Kalian berdua ini adalah penasihat dengan bayaran tinggi dari asosiasi. Haha, silakan masuk. Aman Li. Maaf. Macet di jalan. Kami terlambat. Orang-orang ini seperti ini. Suka membesar-besarkan hal kecil.
Suster Ye, kenapa kamu begitu sopan? Pada orang-orang kampung ini, mereka tadi bilang, ingin membawa buku panah untuk bertemu Presiden Leng. Saya mau usir mereka keluar. Diam. Dasar tidak tahu diri. Benarkah ingin memberikan buku panah Wujing? Pikirkan baik-baik, meski tanpa menukarnya dengan buku panah, dengan pengaruh kami di asosiasi, masih mungkin membuatnya. Lepaskan Nyonya Tua. Kami keluarga Li dulu, terlalu kolot. Buku panah ini tak ada yang mewarisi. Lebih baik jadi buku biasa saja. Sudah kusuruh orang menggendakan 100 eksemplar. Gunakan satu untuk menukar. Keselamatan ibu, sepadan. Ayo kita masuk. Asosiasi, konsultan Ye, konsultan Su. Kalian berdua boleh masuk. Orang-orang kampung ini memang lebih menghadapi raja neraka daripada antek-anteknya. Saya ini orang beradab, tapi dipaksa bertindak kasar. Lihatlah, begini kerennya menghadapi orang lisik. Mereka kebanyakan tidak mengerti bahasa manusia. Ye Xiao Su Ying Mei, kalian berani sekali. Berani membawa orang masuk ke asosiasi tanpa izin. Dan bersekongkol dengan keluarga Li. Apakah kalian masih menghormati saya sebagai ketua? Ketua, sebagai konsultan asosiasi, bagaimana bisa saya tidak tahu kapan wakil ketua Leng naik jabatan? Lagi pula, kami dengan keluarga Li hanya datang ke asosiasi untuk memberikan buku panah kepada wakil ketua Leng. Mana bisa disebut bersekongkol? Wakil ketua Leng, buku panah itu yang kau minta, dibawa oleh keluarga Li. Kami berdua, takut keluarga Li terlambat di perjalanan. Jadi kami antar mereka ke asosiasi untuk menyerahkan buku panah. Apakah meminta buku panah berarti bersekongkol? Saya sebagai ketua tidak pernah meminta buku panah. Ini adalah pengakuan nenek keluarga Li. Kalian berdua berniat memberontak, menjual asosiasi. Semuanya tertulis jelas di sini. Tidak mungkin. Mereka benar-benar melakukan hal seperti ini. Kedua konsultan ini sering muncul tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Tidak aneh. Kamu ngomong sembarangan. Keluarga kami tidak akan berbuat jahat. Kamu menangkap nenek. Masih ingin menyalahkan kami. Leng Yuji, jangan sok suci di sini. Hari ini, cepat keluarkan nenekku. Leng Yuji, jangan keterlaluan. Kamu pikir dengan mudah mengeluarkan beberapa pengakuan palsu bisa menyalahkan keluarga Li? Kalian tidak mengaku juga tidak ada gunanya. Saya segera akan membuktikan ke publik. Nanti, lihat bagaimana keluarga Li masih bisa berdiri di Dacia. Saya rasa, Liu Chuan benar. Hanya dengan pengakuan ini, tidak kakak membuktikan APA. Jangan bodoh. Presiden Leng, bagaimana bisa menyalahkan mereka? Keluarga Li berbuat jahat. Kalau tidak kenapa, selama ini, bersembunyi di Hutan Belantara tidak keluar. Sekarang kompetisi internasional akan dimulai. Mereka malah datang ke asosiasi membuat keributan. Tidak berbuat jahat, tidak takut hantu mengetuk pintu. Tenang, saya pasti bisa membongkar konspirasi Leng Yuji hari ini. Saya akan wajah asli Leng Yuji. Semua lihat. Surat-surat di tangan saya, cap di depan. Dan Leng Yuji menuduh keluarga Li. Persis sama, dan surat-surat yang ada di tanganku ini, aku dapatkan dari kantor perwakilan Daichai, dengan harga yang mahal. Tanggal 12 bulan 0. Apa artinya ini? Ah, siapa tahu surat-suratmu ini bukan palsu. Mari kita pikirkan. Keluarga Li ini selalu menyendiri. Mungkin saja mereka lah yang berkolusi dengan kekuatan asing. Kamu ngomong apa sih? Keluarga kami hanya bertekad untuk melestarikan panahan. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Leng Yuji, stempel asosiasi, hanya kamu dan ketua yang memegangnya. Ketua sudah lama tidak ada di asosiasi. Ternyata kamu diam-diam berhubungan dengan Daichai. Kamu ngomong sembarangan. Kamu pasti sudah disuap oleh keluarga Li. Kalian tunggu saja. Dia tidak akan mudah menyerah. Kita harus terus mengungkap rencananya. Tidak bisa membiarkannya berbuat jahat lagi. Yu Chuan, kita harus berhati-hati. Dia pasti masih punya cara lain. Tidak usah takut. Ada Dudu Dan ada aku. akan membantu ayah menggalakkan orang jahat. Berhenti kalian semua. Leng Yuji, lepaskan ibuku. Kalau ingin nenek tua ini selamat, serahkan buku panahnya. Baik. Kamu lepaskan ibuku. Buku panahnya untukmu. Ayah, Jangan main-main. Bawa pedoman panah itu kemari. Kamu lepaskan orangnya dulu. Tidak bisa begitu saja memberikannya padanya. Siapa yang tahu apakah dia akan menyesal nantinya? Tapi Nyonya Tua ada di tangannya. Ini seperti memukul tikus tapi takut merusak barang. Leng Yuji, saya menyarankanmu untuk tidak terlalu keras kepala. Kalau tidak, akibatnya tidak akan bisa kamu tanggung. Kamu tidak punya hak untuk mengancam saya. Leng Yuji, bukankah kamu selalu ingin menjadi ketua? Kamu lepaskan Nyonya Tua. Saya bisa merekomendasikanmu untuk menjadi ketua. Mengapa saya harus percaya padamu? Saya cucu kandung ketua. Cap ini, dia yang memberikannya pada saya, untuk diserahkan ke asosiasi. Jika tidak percaya, saya bisa menukar Nyonya Tua sebagai sandera. Kamu bisa memverifikasi keaslian cap ini di tempat. Ketua Su,
Kamu. Sebenarnya ini adalah urusan internal asosiasi. Tidak disangka akan melibatkan keluarga Li. Tenang saja. Saya pasti akan menukar Nyonya Tua Li kembali. Leng Yuji. Masih ada waktu untuk berhenti sekarang. Ketua. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu sedang menutup diri mempelajari ilmu memanah? Mengapa kamu kembali dengan kursi roda? Apa sebenarnya yang terjadi? Bangsa tua. Saya sangat menyesal dulu tidak bertindak tegas. Meninggalkan hidupmu yang tak berguna. Saya harus berterima kasih padamu dengan baik. Kalau bukan karena kamu, cucu saya Su Yingmei tidak akan berusaha menyelamatkanku. Bekerja keras. Belajar memanah. Sekarang, dia telah mewarisi ajaranku. Saya tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Leng Yuji, apa yang kau lakukan pada Quechua? Presiden yang kurang mempercayai Anda. Kau menjadi wakil presiden. Kepercayaan dalam menghadapi kepentingan absolut tidak ada gunanya. Cepat atau lambat asosiasi ini adalah milikku. Anda. Bayangan. Kakek tahu kau. Makan banyak kepahitan. Aku tahu kau sedang jatuh cinta. Panahan bersama. Kamu sangat berbakat. Dan mau bekerja keras. Setelah tugas berat asosiasi ini, kakek berharap padamu. Jangan dibutakan oleh kebencian. Untuk memanah musim panas kita, maju terus. Kakek yakinlah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apa yang terjadi? Anda harus mengatakan dengan jelas. Aku selalu berada di awan. 5 tahun lalu. Aku punya inspirasi baru. Pilih retret. Akan Leng Yuji. Diangkat sebagai presiden asosiasi. Sepenuhnya mengurus urusan asosiasi. Tanpa diduga. Selama retret saya. Leng Yuji Kai Hang Ai. Hasil penelitian panah. Sementara aku tidak siap. Serangan menyelinap. Aku berjuang untuk melawan. TAPI. Masih menderita konspirasi. Kaki. Jatuh cacat. Sejak saat itu, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Biarkan serigala. Penjaga siang dan malam. Orang giat besar. Hal-hal kecil. Setelah Yinger mengetahuinya, sering ingin membawaku. Melarikan diri dengan memanjat tembok. Tapi sayangnya aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Akhirnya terpaksa dibatalkan. Pada saat itulah, Yinger memutuskan untuk belajar memanah dan menyembunyikan identitasnya. Diam-diam menyelidiki Leng Yuji. Sampai pertandingan antara keluarga Li dan keluarga Lei. Akhirnya menemukan kesempatan. Leng Yuji memindahkan Chang Lang. Yinger memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkanku. Leng Yuji, kamu benar-benar licik. Untuk kepentingan pribadimu, bisakah melakukan hal seperti ini? Apakah kamu pantas mendapatkan dari tua lama? Jangan berpura-pura di sini. Kalau berani rebut kembali, semua yang hilang. Leng Yuji, aku akan menjadi sandaramu. Semua yang telah kamu lakukan, aku bisa memaafkan. Lepaskanlah nyonya tua itu. Jangan harap. Tanpa buku panah Wujing, aku tidak akan melepaskan siapapun. Paman Li, pinjamkan buku panahmu sebentar. Ketua Su. Ini. Tenang. Aku tidak akan memanfaatkan ini untuk meminta keluarga Li bergabung dengan asosiasi. Hanya saja, seni memanah di Dacia. Telah oleh dunia. Hampir punah. Kuharap, keluarga Li ke depannya dapat membantu asosiasi untuk kembali mengembangkan seni panah Dacia hingga gemilang. Nenek. Kamu baik-baik saja. Leng Yuji, sampai di sini saja. Berhenti melawan. Mengaku bersalah. Jangan keras kepala lagi. Semua hati-hati. Ingin membuatku mengaku bersalah. Tidak semudah itu. Leng Yuji, kamu tidak bisa kabur. Sooner or later akan menangkapmu. Paman kedua, tidak bisa membiarkannya begitu saja. Harus segera mengejar. Yu Chuan, jangan terburu-buru. Dia pasti punya rencana cadangan. Kita harus merencanakan dengan matang. Kali ini dia berhasil kabur. Lain kali, tidak akan memberinya kesempatan lagi. Salahku. Dulu salah menilai orang. Hingga membuat asosiasi terjerumus dalam krisis ini. Dan juga menyusahkan keluarga Li. Ketua Su, kamu terlalu serius. Semua ini adalah perbuatan buruk Leng Yuji. Karena kita sudah tahu rencana jahatnya. Selanjutnya, mari kita cari cara bersama untuk menangkapnya.
agar kebenaran terungkap ke publik. Tidak boleh melepaskan penjahat besar ini. Lain kali aku akan menggunakan panahku. Mengajarnya pelajaran. Ruang perawatan. Dokter bagaimana? Jangan terlalu khawatir. Nenek hanya pingsan. Tubuhnya tidak mengalami kerusakan serius. Setelah tubuhnya pulih, baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Wan, bagus sekali. Sepertinya tidak apa-apa. Tapi, aku masih tidak bisa menahan kekhawatiran. Beberapa hari ini, aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dialami ini. Nenek pasti akan baik-baik saja. Paman. Kalian baru saja berkumpul. Urusan di sini biar aku yang tangani. Setelah nenek bangun, aku akan memberitahu kalian. Sepertinya nenek akan bangun. Ibu, Emak, Nenek, Yuchuan, kamu emak, aku baik-baik saja. Sebelumnya, semua itu karena si kepala rumah tangga itu menipu ibu dan semua orang. Membuat ibu menderita begitu banyak. tidak apa-apa asalkan baik-baik saja. Ini, di mana ini? Aku ingat sebelumnya. Aku dikurung di ruang interogasi. Orang-orang itu, emak, ibu jangan khawatir. Konspirasi Leng Yuji sudah terbongkar. Asosiasi Panahan sudah memecatnya. Sekarang ibu di rumah sakit asosiasi. Ibu tenang saja dan beristirahatlah. Setelah ibu sembuh, kita akan pulang. baik. Pulang. Penyakit Suan-Suan. Nenek aku sudah sembuh. Ibu cepat sembuh. Nanti pulang kita beli per membuat xuan-xuan. Xuan, jangan nakal. Oke. Kalau nenek sudah sembuh, nenek akan belikan untukmu. nenek, kamu tenang saja sembuh. Di rumah ada aku. Dan Om. Camel. Tenang saja sembuh. Aku juga sedang belajar keras. Bisa bantu sedikit. Anak baik. Sudah besar. Sudah bisa berbagi. Mengerti berbagi. Nyonya Lee. Maaf mengganggu. Sekarang asosiasi, meski sudah kembali normal, tapi masih kurang sumber daya. Jadi ada satu permintaan yang tidak enak. Semoga Nyonya Lee dan keluarga Lee bisa membantu. Nyonya Lee, maaf sekali. Di saat keluarga kalian, Berkumpul. saya datang mengganggu. Tapi, masalah ini sangat mendesak. Saya terpaksa datang dengan muka tebal. Ketua Su, apa yang Anda bicarakan? Anda adalah penyelamat keluarga kami. Kami belum membalas kebaikan Anda. Apapun yang Anda butuhkan, silakan katakan. Benar Ketua Su. Anda terlalu sopan. Selama keluarga Li bisa membantu, kami tidak akan menolak. Sepertinya kalian sudah tahu, kompetisi panahan remaja internasional akan segera dimulai. Saat ini, Kilian Panahan di negara kita sedang mengalami kemunduran. Generasi muda lebih banyak mengejar bidang yang populer dan banyak peminatnya. Orang yang mau belajar panahan semakin sedikit. Saat ini, belum ditemukan pesaing yang bisa menyaingi anak ajaib dari negara itu. Barusan Ying Er bilang sama aku, gadis itu jago banget main panahan. Jadi aku berpikir, Ketua Su, maksudmu adalah ingin mengajak Xuan-Xuan, wakili asosiasi untuk ikut kompetisi. benar, persis seperti itu. Nenek, bagaimana pendapatmu? Aku sudah tua. Sekarang, urusan besar di rumah harus diputuskan oleh anak muda. Hal ini, kamu harus tanya Yu Chuan dan King Wan. Kami lebih menghargai pendapat Xuan sendiri. Xuan, apa kamu mau ikut kompetisi ini? Kompetisi lagi ya. Tapi. Kakek. Kalau menang ada permen nggak? Ada. Ada mainan juga. Beneran. Apa ada uang kecil juga buat beli jajan? Nggak ada. Anak kecil harus tahu bersyukur. Baiklah. Ketua, hadiah dari kompetisi itu langsung saja masuk ke rekening keluarga Li. Karena kejadian-kejadian belakangan ini, keluarga Li sudah mengalami krisis keuangan. Baiklah, kalian ikut kompetisi. Harus pakai busur compound modern. Itu aturan kompetisinya. Apa kalian mau? Beradaptasi dulu. Aku kasih alamat. Kalian ke sini. Bilang saja aku yang kasih tahu.
Minta bosnya pilihkan beberapa set yang nyaman untuk beradaptasi. Setelah aku selesai urusan asosiasi, aku akan menyusul kalian. Kakek, keluarga besar pemanah. Masa belum pernah pakai busur compound modern? Keluarga Lee, sebagai keluarga turun-temurun, selalu hidup damai. Tidak perlu bantuan bidikan dan alat bantu busur compound. Tetap bisa memanah dengan tepat. User compound bagi mereka. Mungkin belum, seperti busur yang mereka pegang. Yang lebih nyaman. Ibu Duo, ayo lihat, busur ini cantik sekali. Jangan sentuh, jangan sentuh. Aduh. Sidik jari kamu sudah nempel. Cengke ya. Ini adalah area pameran peralatan high-end. Jangan kotorin. Rusak kamu tidak bisa ganti. Bos, apa yang kamu bicarakan? Cuma beberapa bekas tangan. Harus marah-marah ke anak kecil. Maaf sekali. Anak tidak mengerti. Kami akan membereskannya. Suan tidak apa-apa. Kita bersihkan saja. Gak apa-apa. Bos, sikap bisnismu ini kurang oke nih. Kami dikenalkan oleh Ketua Su. Mau beli panah yang enak dipakai. Tapi pelayananmu begini. Gimana mau bisnis? Dikenalkan Ketua Su gimana lagi? Di sini ada aturanku sendiri. Ketua Su datang sendiri pun. Dia juga harus ikut aturan di sini. Oke, kita pergi. Parenti. Kalian pegang harus beli. Gak beli gak boleh pergi. Oke. Yang ini, kamu kasih harga. Harga pa. 3,2800. Sadasen pan gak bolkerang. Apa katamu? Kamu ini terlalu nakal. Harga ini keterlaluan. Panahmu ini. Gak ada harganya segitu. Aku kasih tahu. Bagus atau jelek. Aku bisa coba. Coba ya coba. Akan kutunjukkan panahku ini. Seberapa hebatnya. Jangan sampai kamu gak bisa bidik. Lalu ngeles. Ayo. Coba-coba. Lihat panahnya. Jurusmu yang gak karuan ini. Panahnya gak kena. Malah merusak. Harga Current Koku. Kamu tahu gak? Harga Current Koku ini. Dibuat khusus dengan tangan. Harganya mahal, jangan disentuh. Harganya mahal. Bayar ganti rugi. Dengan kemampuan memanah saya. Bagaimana mungkin tidak bisa mencapai 5 meter? Pasti kamu yang merusak busur ini. Saya sudah berlatih keras dalam memanah. Saya tahu sendiri. Pasti bukan kesalahan saya. Gak bisa memanah. Gak jago. Masih cari alasan. Nyalahin busur saya ya. Ganti rugi. Uangnya harus kalian ganti. Kak yang mau pergi. Ngawur. Sebelum kakak Xiaoyong marah, saya lihat kamu main-main di busur itu. Pasti ingin membuat kakak Xiaoyong tidak bisa memanah dengan baik. Kamu ini anak kecil. Gak ngerti memanah. Masih ngomong sembarangan di sini. Hati-hati, saya laporkan kamu karena fitnah. Bos, anak saya meskipun masih kecil, tapi dia tidak akan ngomong sembarangan. Gerakan-gerakan kecil yang kamu lakukan tadi, kami semua melihatnya dengan jelas. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Jangan pikir kami mudah ditindas. Kami bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Betul. Jelas-jelas kamu yang merusak busur itu. Sekarang masih mau menipu kami. Sungguh keterlaluan. Cara jualan kamu seperti ini. Tidak takut dapat balasan. Masalah hari ini. Kalau kamu tidak memberikan penjelasan, kami tidak akan berhenti. Saya tidak ngomong sembarangan. Kamu ini jahat. Menjebak kami. Masih bilang saya tidak bisa memanah. Saya akan tunjukkan. Kemampuan memanah saya. Apa yang kalian mau lakukan? Ini di toko saya. Kalian tidak boleh bertindak sembarangan. Kamu ini pengecut. Kalau bukan karena kamu merusak busur itu, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Kalau masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, kamu jangan harap bisa tenang. Benar. Kamu tidak hanya menaikkan harga dengan sengaja, menipu pelanggan, tapi juga bermain curang saat uji tembak. Bisnis tidak dilakukan seperti ini. Saya ingin melihat, apakah di matamu masih ada hukum? Apakah masih ada aturan? Suan, kita hebat sekali. Lihat kamu masih berani berbuat jahat atau tidak. Tidak ada, saya tidak. Busur ini sudah ada masalah dari awal. Bukan salah saya. Kamu masih keras kepala. Adik perempuan tadi sudah bilang. Kamu masih membantah seperti ini. Kalau masalah hari ini tidak dijelaskan dengan jelas, kami akan melaporkan ke polisi. Apa yang terjadi? Ketua. Anda akhirnya datang, ketua. Ketua. Mereka membuat keributan di tempat saya. Hampir nggak nyawa saya. Anda harus membela saya. Bela saya, ketua. Ketua Su, kami mengikuti rekomendasi Anda. Datang ke sini untuk membeli busur. Pemilik toko ini, dia menaikkan harga seenaknya. Saat uji tembak, dia juga main curang pada busur. Sehingga anak panah lepas kendali. Kalau bukan karena keberuntungan kami hari ini, tali busur ini sudah bisa melukai orang. Apa yang terjadi? Ketua. Mereka memfitnah saya. Anda jangan dengarkan mereka. Saya mana berani.
Kakek ketua, saya melihat sendiri dia mengendurkan sekrup tali busur. Anda jangan tertipu olehnya. Dia benar-benar penjahat besar. Aku yang merekomendasikan mereka. Karena aku percaya padamu. Aku sangka, kamu berani bertindak semena-mena. Tahukah kamu, berapa banyak aturan yang kamu langgar? Berapa banyak hati yang kamu lukai? Ketua-ketua, aku salah. Aku salah ketua. Ketua, salahku karena tamak akan uang. Maafkan aku. Maafkan aku kali ini. Perbuatanmu ini telah melanggar aturan industri secara serius. Kau harus ditertibkan. Minta maaf pada mereka. Ganti rugi. Mulai sekarang, kerjasama asosiasi denganmu berakhir di sini. Muka ketua kakek sangat hitam. Ketua, dia bilang kamu seperti Bao Qingtian. Adil dan tidak memihak. Jual permen. Tidak lengket, tidak manis, main lingkaran. Permen lunak favorit anak-anak dan dewasa. Ayo lihat. Kakek ketua bilang, dia sudah memilihkan panah untukku. Biarkan kita bermain di jalan. Kenapa kamu tidak ajak nenek keluar? Nenek perlu istirahat. Tunggu nenek sembuh. Baru temani Xuan bermain. Baiklah. Semuanya. Ayo lihat main lingkaran. Paman, Kenapa kamu mengurung binatang kecil? Apakah kamu mau menjualnya? Anak kecil dari mana? Pergilah, tidak main minggir. Jangan ganggu bisnisku. Bagaimana caramu berbisnis? Anak kecil yang galak begini. Kamu masih punya hati nggak? Main nggak? Nggak main, jangan ganggu. Jangan bikin suasana rusak. Main. Hari ini aku bakal ngotot sama kamu. 100 per keranjang. Berapa lingkaran kamu punya? Ya 100 per keranjang. Kamu ini naikin harga senaknya. Nipu orangnya. Urusan aku punya berapa lingkaran? 100 per keranjang. Main nggak? Nggak mainnya pergi. Jangan buang-buang waktu aku. Oke. Kasih aku 5 keranjang. Hari ini aku bakal bawa pulang semua binatang kecil ini. Lihat kamu mau ngeles gimana. Jangan buru-buru dulu. Kita harus jelasin aturannya dulu. Aturan? Aturan apa? Aturannya itu. Aku yang nentuin. Senaknya aku. Hak interpretasi ada di tangan aku. Ini aturan apa sih? Kamu ini jelas-jelas nindas orang ya. Nggak ada yang berbisnis kayak gini. Kami orang kota. Aturannya ya gini. Main nggak? Nggak main, cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Hari ini aku bakal tunjukin apa itu lempar lingkaran. Jangan kira kami gampang ditindas. Keren. Iya keren. Abang Xiao Yong keren banget. Anak muda, terus aja pasang, biar pedagang licik ini dapat pelajaran. Apa sih? Lingkarannya harus benar-benar pas, baru dihitung. Mas, tadi kan nggak bilang, harus semuanya terpasang. Saya bilang, aturan saya yang buat. Nggak mau ya pergi. Jangan ganggu saya berjualan. Mas, Anda tiba-tiba ubah aturan. Gak jujur tuh. Berjualan, harus jujur. Apa-apaan ini? Mas, kenapa di situ masih ada tali pancing? Kok curang sih? Nggak bisa pasangnya, pergi. Nggak usah peduli saya pakai apa. Aturan saya yang buat. Kembalikan lingkarannya. Kami nggak mau main lagi. Usaha kesel-keselan. Nggak ada uang kembali. Saya yang coba. Yay. Saya berhasil. Gadis kecil ini hebat banget, bisa pakai lingkaran. Potong tali pancingnya. Semangat cantik. Kami bangga sama Xuan. Mas, ini punya saya kan? Harus pasang. 3 kali baru boleh. Mas, kenapa sih? Sudah. Sisa lingkarannya, saya kembalikan. Nggak usah main lagi. Pergi aja. Saya tidak kembali. Aku ingin menyelesaikan. Luar biasa. Ya itu luar biasa. Paman, aku tidak tahu Tarzan. Saya seorang pengusaha kecil. Kalian kembalikan hewan itu padaku. Saya menaruh uang. Bagaimana dengan mengembalikan kalian? Bos, kau tidak bilang. Apakah kita tidak melihat? Sekarang bagaimana memohon belas kasihan? Ingin mendapatkan kembali hewan. Ambil uang untuk membeli. 1000 yuan untuk 1. Apa? 1000 buah. Jangan malu. Tapi pamanku, Direktur Asosiasi Panahan, Jangan Lehate. Tempat apa ini? Saya senang. Aku akan mengembalikan uangnya. Tidak senang. Jangan mau ambil 1 poin. Dan hewan-hewan ini, jangan mencoba untuk mengambil. Orang dewasa seperti itu. Menekan orang tua. Malu. Paman, orang-orang ini membuat masalah di jalan. Saya mewakili asosiasi. Kompetisi Pemuda Internasional. Surat undangan sudah dikirim. Presiden membuat cinta. Kembali ke asosiasi. Akrab dengan busur komposit. Bersiap untuk Baik, berpartisipasi. kalau begitu kita kembali. Paman,
Bagaimana Anda melawan mereka? Ini mewakili kita, asosiasi Sia yang ikut serta. Juru panah jenius. Kamu bilang dia buat masalah. Kurasa kamu yang di sini. Mana Pujian Mencuri? Cepat kemas barangmu. Pergi dari sini. Kedepannya tidak boleh lagi menggunakan namaku untuk menipu orang. Dan juga, tidak boleh lagi mengurung hewan di dalam kandang untuk berjualan. Mereka juga makhluk hidup. Kakek ketua tidak ikut dengan kita. Kakek pergi mengurus beberapa dokumen tambahan. Segera kembali. Lihat, di sana ada anak jenius dari negara Chai, Jin Junan. ITU Leng Yuji bergabung dengan orang negara Chai. Sungguh menjijikkan. Hati-hati. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Semuanya. Untuk kompetisi kali ini, adil dan jujur. Wasit akan memutuskan, memeriksa setiap pemanah kartu kualifikasi kompetisi untuk mencegah memanah tanpa izin. Mohon semua peserta menunjukkan kartu kualifikasi kompetisi. Saya akan memeriksa satu persatu. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah memeriksa kartu kualifikasi. Di tahap ini pertandingannya. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Saya tidak membawa sertifikat Menyuji kualifikasi. Xiao Yushan, belum masuk asosiasi, belum mengurus sertifikat kualifikasi. Sengaja menyulitkan kita. Orang yang benar-benar jahat. Wasit Kepler Wang, Anda sebagai wakil dari negara Daxia, perwakilan wasit yang diusulkan. Coba jelaskan pada semua orang, sejak kapan para peserta harus memiliki sertifikat kualifikasi. Biasanya pendaftaran sukarela, dan tak pernah diperiksa. Aturannya bisa berubah begitu saja. Benar sekali. Saya sudah ikut 2 kali pertandingan. Tidak ada persyaratan seperti ini. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini penyelenggaranya adalah negara DCAI. Tentu saja kita harus mematuhi aturan pertandingan dari negara Dacai. Ini juga demi pertandingan kali ini, keteraturan dan keadilan. Anda sebagai orang Daxia, apa menurut Anda ini adil? Mengetahui bahwa banyak para peserta tidak membawa sertifikat kualifikasi. Ini jelas-jelas sengaja menyulitkan. Bagi kita, peserta dari Daxia, apa ini adil? Saya hanya menjalankan permintaan dari penyelenggara untuk dilaksanakan. Saya harap kalian bisa memahami. Lagi pula, perubahan aturan pertandingan juga sudah diputuskan setelah pembahasan bersama. Dia tidak layak menjadi orang Daxia. Dia hanyalah bawahan negara DCAI. Suan. Kamu ini, anak kecil. Kamu datang untuk mengacau. Orang, satpam, usir dia keluar. Peserta harus punya sertifikat kualifikasi. Kamu wasit. Kamu punya sertifikat. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat wasit tingkat dari Dacia. Saya punya kualifikasi profesional. Kalau begitu wasit tingkat tinggi, bagaimana dengan kemampuan panahanmu? Seperti apa? Saya wasit. Tugas saya menilai peserta. Ikut kompetisi. Tidak perlu punya kemampuan panahan yang tinggi. Kamu sendiri tidak bisa memanah. Hanya orang awam berhak menilai. Peserta panahan profesional. Kata kalian, wasit seperti ini bisa menilai dengan adil. Turun. Tidak mau. Turun. Baik. Saya bisa turun. Tapi ini, anak kecil, tidak punya sertifikat kompetisi. Dia tidak boleh ikut kompetisi. Siapa bilang dia tidak punya sertifikat? Ini sertifikat. Liu Xuan. Maukah kamu memverifikasi keasliannya? Untuk majikanmu. Kamu orang Dacia. Berkhianat. Melakukan hal seperti ini merugikan reputasi dunia panahan. Kamu tidak pantas memiliki sertifikat wasit dari Dacia. Ulang. Aku akan mengajukan pencabutan kualifikasimu. Remaja. Negara Dacia yang terhormat. Ketua Asosiasi Panahan Dacia itu saja melepas wasit. Pergi. Lalu siapa yang akan menjadi wasit untuk kompetisi hari ini? Kalian adalah penyelenggara Asosiasi Panahan Dacia. Apakah mengganti wasit? Sangat sulit. Ataukah kalian pembuatan busur tradisional setelah mengajukan warisan budaya sibuk mengajukan lagi Kilian Memena hingga tidak bisa menemukan wasit yang cocok. HMPH. Siapa bilang tidak ada wasit? Pertandingan selanjutnya akan kujadikan aku sebagai wasit. Xuan, kamu tahu apa? Perilaku mereka disebut apa? Penjahat besar. Sama seperti pengkhianat. Aku adalah wasit cadangan yang ditunjuk oleh penyelenggara. Jika ada yang meragukan,
sekarang bisa keluar dari kompetisi. Aku ingin melihat. Apalagi trik yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya, aku yang akan umumkan aturan pertandingan. Item pertama adalah menembak target cakram terbang. Aku yang akan melempar target cakram terbang secara acak. Menembak target cakram terbang. Pemenangnya adalah yang mendapat skor tertinggi. Ini kan kompetisi untuk orang dewasa yang sulit. Bagaimana bisa anak-anak ini ikut serta dalam pertandingan? Iya, aturannya juga sangat tidak masuk akal. Ini sengaja menyulitkan peserta kita yang tidak mau ikut. Bisa langsung mundur sekarang. Ronde pertama hanya boleh menggunakan user composite modern. Menggunakan busur sendiri dianggap gugur. Selanjutnya, pertandingan dimulai. Silakan peserta bersiap. Anak-anak ini bisa kena nggak ya? Cakramnya kecil dan cepat. Sulit banget. Iya juga. Orang dewasa latihan 10 tahun. Belum tentu bisa kena. Anak kecil ini, bagaimana mungkin bisa? Itu kan Jin Junen, peserta jenius dari negara besar. Menembak seperti ini buat dia pasti nggak masalah. Kayak main-main aja. Sangat mudah. "65. Lihat kan, sudah kubilang Jin Junen. Pasti bisa. Memang pantas disebut jenius." Busur ini masih agak aneh. Levelnya cuma segini, berani juga ikut lomba. Saya umumkan. Putaran pertama, Liu Xuan frisbee jatuh. Jin Junen menang. Aduh, gadis kecil ini juga kena. Aturannya tidak bilang harus tertancap di dinding. Mengapa? Putuskan Jin Junen menang. Sudah jelas terlihat. Liu Xuan kurang ahli. Kalau masih bikin ribut, saya akan usir kamu. Benar juga. Lihat dong kemampuan sendiri. Seperti apa? Datang ke sini, cuma numpang aja. Dengan kamu, mau adu sama saya? Sombong bang. Jangan senang dulu, baru aja mulai. Masih ada putaran kedua. Putaran kedua, non kecil. Putaran kedua juga kamu gak bakal menang. Lebih baik nyerah aja. Berapapun putarannya, hasilnya gak bakal berubah. Juara pasti saya. Karena semua orang sangat menantikan putaran kedua, maka saya umumkan. Putaran kedua, adu nyali. Aturannya adalah, orang terdekat, ikat target di dada. Peserta menembak. Aturan apa ini? Sangat berbahaya. Benar? Bukan main-main dengan nyawa orang ya. Aduh, kalian lihat, ada orang mengundurkan diri. Li Jia adalah tamu yang saya undang. Saya can't nyukili Li Jia. Ketua Su. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya percaya keahlian memanah Suan-Suan. Yu Chuan, benarkah ini harus dilakukan? Mama, jangan khawatir, saya pasti bisa. Tenang saja. Kalian berdua, kenakan baju pelindung dan bersiaplah. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Paman kedua. Tidak apa-apa. 698, buku panah Jin Junen. Sudah dipelajari. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Panah Yao Yu 6869. Buku panah Wu Jing apa gunanya? 689 dan gara-gara yang 69 dan 89 bisakah sebuah buku panah menjual lainnya? 91068998. Gadis kecil ini baru 5 tahun. Kemampuan kontrolnya sangat kuat. Benar-benar seperti dewa panah negara kita yang muncul kembali. Kedua pihak mendapatkan 10 poin. Pertandingan ini, seri, bahkan target panahnya saja tidak bisa ditembus. Apa yang bisa dibanggakan? Kompetisi ini menguji jumlah lingkaran dan keberanian. Bukan siapa yang bisa menembus target panah. Peserta dari negara Dacai menembusnya, lalu kenapa? Apakah kompetisi harus melukai orang? Aturannya memang tidak masuk akal. Kakak, kamu menembak dengan sangat kuat. Apakah kamu punya masalah dengan pencuri itu? Kompetisi belum selesai. Xuan, kamu tadi membuat ibu sangat khawatir. Ahem, Wan. Yang tadi terkena panah adalah aku. Bukankah seharusnya kamu memperhatikan aku? Selanjutnya adalah kompetisi terakhir, tembak rintangan. Aturannya sederhana, setiap orang dapat 3 anak panah. Tembak 3 target. Akumulasi jumlah lingkaran. Yang memiliki lingkaran tertinggi menang.
Ini tidak adil. Dua kaca ini sangat berbeda. Ini jelas manipulasi. Ini semua kaca. Apa bedanya? Menurut aturan kompetisi panahan internasional, rintangan ini, transparansi dan kekerasannya harus benar-benar sama. Rintangan Jinjunan adalah 1 lapis kaca, sedangkan rintangan Liu Xuan adalah 3 lapis kaca komposit. Ini bukan manipulasi. Lalu apa ini? Orang-orang dari Xia selalu membuat masalah kecil jadi besar. Mungkin memang tidak punya kemampuan. Cekat kalah. Jadi sengaja membuat keributan. Mengganggu pertandingan. Harap jaga ketertiban di arena. Jika ada keberatan terhadap pertandingan, setelah pertandingan bisa diajukan ke panitia dalam bentuk tulisan. Sekarang saya umumkan. Tunggu. Pemain kami mengajukan. Istirahat tengah. 10 menit. Menurut waktu saya, jeda 10 menit. Ketua Su, ada apa? Ada rencana khusus. Kalian tunggu di sini. Diam saja. Saya akan keluar sebentar. Haruskah menyuruh orang mengawasi orang tua itu? Tidak perlu. Meskipun ini di Xia. Tapi tempat ini adalah milik negara kita. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Pertandingan terakhir dihentikan sementara. Ini jarang terjadi. Menurut saya, mereka hanya takut kalah dan malu. Cari alasan untuk mundur saja. Waktu jeda habis. Pertandingan dilanjutkan. Waktu belum habis. Kenapa mulai lebih awal? Ini tidak sesuai aturan. Saya wasit, atau kamu wasit. Kalau kamu masih mengganggu, saya akan membatalkan kualifikasi kalian. Sudah siap. Pertandingan dilanjutkan. Tidak heran ini negara kita. Anak ajaib, dengan mudah semua 10 lingkaran. Hebat sekali. Gadis kecil ini sangat disayangkan menghadapi pertandingan yang sangat curang. 3 lapis kaca komposit menghalangi. Bagaimana bisa mengenai sasaran? Ayo, ayo. Lihat aku. Baik. Luar biasa. Gadis kecil ini sangat hebat. Kali ini Dacia pasti menang. Setelah keputusan Dewan Juri, semua peserta kali ini mendapatkan 30 lingkaran. Tapi peserta Dacia tidak menembus penghalang. Menurut aturan pertandingan, dinyatakan Jin Junen sebagai pemenang. Kecurangan-kecurangan. Ini pasti kecurangan. Tenang, saya umumkan. Kompetisi panahan remaja internasional kali ini, pemenangnya adalah Piknik Kermo. Mewakili juri internasional. Menilai pertandingan. Hailey Haight. Itu ketua juri kompetisi dunia internasional. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Pelanggaran aturan yang terang-terangan. Memperlakukan peserta dengan tidak adil. Timarmo, apakah masih ada aturan pertandingan? Jangan lupa. Kompetisi kali ini disponsori oleh negara kita Dekai. Ketua juri. Saya menyarankan kamu berpikir lagi. Disponsori oleh Dekai. Boleh mengabaikan aturan. Semena-mena. Ini seharusnya kompetisi persahabatan remaja. Tapi kalian buat jadi kacau balau. Jangan lupa. Panah berasal dari Dacia. Adalah sebuah warisan. Bukan alat Anda untuk keuntungan pribadi. Leng Yuji, kami menerima bukti kuat. Menunjukkan bahwa Anda diduga menculik orang lain. Ikuti kami. Aku orang Cina. Kau tidak bisa menangkapku. Ini adalah wilayah Dacia. Apapun identitas Anda, semua harus mengikuti hukum kita. Bawa pergi. Hei Pak Tua. Selamatkan aku. Saya adalah negara Haidengan besar. Bawa kembali panah. Tidak ada hubungannya dengan kita. Itu adalah warga negara musim panas Anda. Tidak ada identitas kita. Bawa pergi. Hei, ini adalah akhir dari pengkhianat. Proses kompetisi. Aku sudah melihat. Aku mengumumkan. Turnamen persahabatan pemuda ini. Pemenangnya adalah Liu Xuan. Ya. Xian. Kamu hebat, Chua Xuan. Ayah tahu kau bisa. Terlalu bagus. Nenek Xuan merindukanmu. Aduh, hahaha. Xian yang baik. Kau ingin nenek. Masih ingin gula. Semua ingin. Nenek adalah yang terbaik. Hahaha. Baik. Nenek punya gula untukmu. Beri kami Xuan gula. Wanita tua. Undangan panah Dewa Musim Panas. Sudah dikirim. Uji coba panah ini. Masih di Gunung Excalibur di Daxia. Kita berangkat sekarang. Di masa depan saya hanya bisa mengejar ketinggalan. Baik. Kali ini kalian pergi. Harus di kompetisi seleksi. Mengembalikan kejayaan keluarga Li. Baik. Apa ini?